Nah, sekedar informasi Bapak Ibu semuanya, insya Allah nanti di bulan Juni ya yang akan ada sebuah event besar yang dimana nanti kita akan mengundang berbagai investor untuk hadir langsung di event nanti di gathering investor gitu, dan kita berharap Bapak Ibu semua nanti bisa mengajak ya, mengajak para investornya untuk hadir gitu. Nah, sebelum itu, sebelum kita menuju acara besar di bulan Juni nanti, kita mengundang Bapak Ibu pada malam hari ini untuk belajar bersama-sama apa aja sih yang perlu kita persiapkan dan challenge apa aja yang perlu nanti kita lakukan sebagai agent gitu. Nah, insya Allah hari ini sudah hadir Pak Komar ya. Selamat malam Pak Komar. Ya, selamat malam, Kafira. Iya, Alhamdulillah ya. Insya Allah hari ini Pak Komar akan menyampaikan materinya ya. Jadi Ya, bukan hanya sama. tentang berbagai macam benefit-benefit ya ketika Bapak Ibu semua menjadi agent di Project GSP, tapi nanti juga akan menyampaikan terkait dengan sebuah hal yang fundamental, yaitu merubah mindset sebagai seorang agent yang keren, yang luar biasa cara berpola pikirnya sehingga nanti bisa menghasilkan closing-closing gitu kan ya, dari jutaan ya minimal kalau kita tuh dapatnya 6 juta sampai nanti puluhan juta gitu. Nah, kami berharap bulan Juni nanti Bapak Ibu semua bisa membawa investornya, calon-calon investornya, calon-calon bayarnya sehingga di bulan itu juga bisa closing ya, dapat bukan royalti ya bahasanya ya, dapat fee gitu ya sampai puluhan juta. Amin, Allahumma amin. Nah, boleh dibantu dulu nih, bisa kenalan ya. Ada Pak Aji, Pak Kamal, Kak Abdillah, Pak Putra, ada Pak Raga, Pak Arif, dan Pak Angkus ini ya. Boleh mungkin disampaikan asalnya dari mana dan apakah hari ini ada di Bogor atau di luar Bogor gitu. Apakah mau chat nih, boleh chat atau boleh menyampaikan secara langsung? Mumpung ini eksklusif. Ada berapa orang? Ada 7 orang, 6 orang yang untuk agent yang malam hari ini bisa hadir gitu. Oke, seperti yang malu-malu. Boleh bisa di on cam ya kalau mau on cam gitu, insya Allah biar supaya interaktif dan kita semua bisa semangat dalam menyerap ilmu pada malam hari ini. Baik, Pak Komar, ini sambil menunggu Siap. yang lain hadir, mungkin bisa Pak Komar menyampaikan pemaparannya pada malam hari ini. Oke, langsung aja berarti ya, Mbak ya. Ya siap. Oke, baik, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya, teman-teman, Bapak Ibu hadirin sekalian ya. Saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih pada Kafira ya telah memberikan kesempatan pada saya untuk nanti bisa sharing-sharing ya. Jadi di hadapan para bapak-bapak dan ibu-ibu yang luar biasa insya Allah ya. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini ya, teman-teman sekalian hadir di sini berlatar belakang pemasar atau agen properti yang selama ini sudah ya barangkali sudah berpengalaman bertahun-tahun dan itu closingnya luar biasa gitu ya seperti itu ya. Nah nanti kita sifatnya ya kita ngobrol-ngobrol santai ya, kita nanti menyamakan frame berpikir kita gitu ya. Apalagi ini nanti insya Allah ya dari kami ini ada beberapa peluang ataupun challenge juga sebenarnya untuk para agent atau bapak-bapak, ibu-ibu hadir sekalian ya. Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina ta'liman katsira wa yahdi bila tariqa mustaqima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Ibu ya, dimanapun Bapak Ibu berada ya berdomisili gitu ya. Nah lewat kemudahan teknologi ya kita bisa hadir berkumpul walaupun kita secara raga tidak berjumpa secara fisik gitu ya. Nah tapi alhamdulillah lewat kemudahan teknologi kita bisa hadir dalam satu majelis, dalam satu forum yaitu lewat Zoom. Nah mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini itu senantiasa ya kita niatkan ya tulus dalam rangka kita belajar gitu ya, tolabul ilmi sehingga kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu ya. Kita niatkan memang ini bagian dari kita untuk bertumbuh Bapak Ibu gitu ya. Karena memang ya ketika kita meniatkan diri kita untuk terus belajar gitu ya sepanjang masa gitu ya. Nah, itu dari siapapun selama itu memang ada nilai kebaikan gitu ya. Nah, itu bisa kita ambil sebagai suatu pelajaran berharga insya Allah ya. Salawat salam kita tujukan pada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya.
insan teladan Bapak Ibu yang telah membawa peradaban ya, peradaban manusia tentunya dari zaman yang ya dulu gelap gulita gitu ya, zaman jahiliyah sampai pada zaman yang insya Allah ya Islam tersebar di seluruh penjuru dunia gitu. Hanya saja sampai saat ini memang Islam belum kembali memimpin ya. Mudah-mudahan di masa yang akan datang Islam kembali lagi memimpin di muka bumi ini sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya ya, di era sebelum kita ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah, hadirnya saya di sini di forum ini ya tentu bukan dalam rangka untuk mengajari Bapak Ibu ya, karena saya yakin ya Bapak Ibu semua ini sudah sangat ahli, sangat pintar gitu ya, expert gitu bagaimana untuk cara jualan properti. Saya sangat yakin ya. Nah, insya Allah tapi kehadiran saya pada malam hari ini itu satu hal sebenarnya ingin mengingatkan kembali gitu ya. Yang ini sebenarnya nanti ya bisa dikatakan itu bisa mengubah pola pikir kita, bahkan nasib kita gitu ya. Nah, bukan besok, bukan bulan depan gitu ya, tapi mulai saat ini kita bisa rubah itu dari pola pikir kita ya. Nah, Bapak Ibu berbicara rezeki yaitu tidak hanya soal uang semata gitu ya, tidak hanya soal ilmu semata gitu ya. Nah, tapi bagaimana soal cara pandang kita, cara berpikir kita dan cara merespon diri kita itu cara meresponnya terhadap kenyataan yang ada dalam kehidupan kita ya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian pertanyaannya adalah gitu ya, kalau Bapak Ibu selama ini bertahun-tahun berkecimpung di bidang, properti gitu ya, di bidang keagenan, di bidang pemasaran properti gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ya, rekan-rekan sekalian ada yang bertanya gitu ya, nah kenapa ada agen gitu ya, ada agent katakanlah, yang kok selalu tembus target gitu ya. Tapi sementara ada juga, banyak juga lah, bukan ada juga, banyak juga gitu ya, katakanlah agen-agen yang lain yang kadang-kadang itu ngeluh gitu ya, oh ini marketnya lagi lesu gitu ya, kondisi perekonomian lagi nggak baik-baik saja gitu ya, sehingga apa, sehingga kami para agen ini susah closing gitu ya, nggak ada buyer, daya beli turun gitu ya. Nah tapi apa, di satu sisi atau ya di satu sisi ada kondisi yang katakanlah agent ini pada ngeluh gitu ya, ngeluh dengan keadaan, ngeluh dengan keadaan ekonomi, daya beli turun segala macam. Tapi kok di sisi lain gitu ya, eh, kita bisa saksikan bersama kok agent-agent yang lain gitu ya, itu selalu katakanlah bisa menembus targetnya, katakanlah seperti itu. Ya, katakanlah seperti itu ya. Jadi yang satunya ngeluh gitu, yang tapi di sisi lain gitu ada agent-agent yang justru ini katakanlah tak kenal lelah gitu ya, bahkan targetnya itu selalu tercapai gitu ya. Nah, pertanyaannya itu kira-kira apa yang menjadi pembeda gitu ya. Nah, apakah karena katakanlah yang satunya atau yang agent-agent yang tadi suka tembus targetnya ini lebih pinter katakanlah gitu ya, atau lebih keren gitu ya, lebih banyak followernya gitu ya, atau seperti apa gitu ya, kok dia mudah gampang closing gitu ya, jualannya kenceng nih gitu ya, ini panen closing terus gitu ya, sementara saya kok ini susah banget gitu seperti itu ya. Nah, apakah memang dia itu lebih pintar dari saya atau dia lebih keren gitu ya, lebih tampan gitu ya, kalau tampan mah enggak lah ya gitu ya, atau oh dia mah banyak followernya kan gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, apa sih yang membedakan gitu ya. Nah, ternyata saya melihat gitu ya, apa namanya, menganalisis gitu ya. Nah, yang membedakan ini sebenarnya itu hanya satu sebenarnya, yaitu cara berpikir mereka beda ya. Jadi mindset mereka itu beda gitu ya. Ada yang satu mindsetnya itu stuck gitu ya. Mindsetnya itu katakanlah fixed mindset gitu ya, stagnan. Nah, ada yang satu lagi nih mindsetnya bertumbuh gitu ya. Apapun katakanlah kondisinya, apapun kenyataannya gitu ya, apapun katakanlah saat ini yang dia itu secara realita itu kok tidak sesuai dengan apa harapannya gitu ya. Nah, tapi dia itu apa? Tidak membatasi pikirannya, mindsetnya itu apa? Kepada mindset yang katakanlah stuck gitu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya seperti itu ya. Ini yang akan kita kupas insya Allah pada malam hari ini bagaimana kita para marketer, para agent properti ini itu memiliki mindset yang growth ya. Growth mindset gitu ya. Nah, sebuah mindset atau mentalitas baru Bapak Ibu yang kalau ini Bapak Ibu seriusi, Bapak Ibu latih, miliki gitu ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu tidak hanya menjadi agent properti yang biasa-biasa saja, tapi Bapak Ibu bisa menjadi agent properti katakanlah yang menjadi leader ya. Leader agent katakanlah seperti itu. Yang kalau istilahnya misalnya gitu ya, dikasih target gitu ya, yang enggak surut gitu ya, enggak melempem gitu ya, atau enggak cemas, enggak was-was gitu ya. Dan ketika katakanlah
misalnya gitu ya, targetnya pada saat itu belum tercapai, itu pun tidak menyalahkan keadaan. Nah, ini yang kita akan bahas pada malam hari ini insya Allah ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sebelum saya ke sana Bapak Ibu gitu ya, karena Bapak Ibu ini sudah lama saya yakin gitu ya bergelut ataupun berkecimpung di dunia properti gitu ya. Apapun latar belakang Bapak Ibu, entah itu sebagai seorang agent properti atau bahkan ada yang menjadi developer katakanlah seperti itu. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana finansial dalam dunia properti atau bagaimana meraih kekayaan dalam dunia properti, nah itu biasanya ini ada 4 kuadran Bapak Ibu ya, ada 4 kuadran gitu ya. Nah, kuadran yang pertama ketika kita pengen meraih kebebasan finansial, kekayaan dari properti, maka kuadran pertama itu apa? Kita bisa menjadi marketer, broker katakanlah gitu ya. Kita bisa menjadi pemasar atau agent. Nah, ini kuadran yang menurut saya paling simpel. Kenapa paling simpel Bapak Ibu? Karena di kuadran ini ya seorang agent, seorang marketer, seorang broker properti katakanlah itu nggak perlu memikirkan bagaimana proses produksinya, tidak perlu memikirkan bagaimana proses developernya, developingnya itu nggak perlu ya, nggak perlu bagaimana memikirkan proses bagaimana nanti mengurus legalitas sebuah project gitu ya. Ini gimana cara ngurus legalitasnya nih? Nggak perlu Bapak Ibu ngurus aspek teknisnya gitu. Ini bagaimana nanti cara ngebangun pondasinya gitu, cara ngebangun katakanlah struktur apa namanya rangka rangkanya segala macam itu nggak perlu gitu ya. Nah karena itu bukan ranahnya sebagai seorang agent atau marketer atau broker gitu ya. Nah ini yang paling simpel sebenarnya kuadran yang paling simpel. Nah bagi seorang agent atau marketer yang dia pikirkan adalah gitu ya, yang dia ini fokuskan itu bagaimana dia itu bisa meraih gitu ya penjualan ataupun bisa menjual sebanyak-banyaknya unit gitu ya. Nah, hanya saja memang Bapak Ibu gitu ya ketika kita memutuskan untuk menjadi agent atau marketer atau broker dalam bidang properti. Nah, ini memang perlu pinter-pinter juga atau cermat-cermat juga gitu ya. Nah, saya Bapak Ibu gitu ya di dunia properti ini dari 2015 ya berkecimpung di dalam dunia properti ya sudah macam-macam, pernah jadi pimpro pernah gitu ya, pernah jadi marketing in house pernah juga gitu ya, pernah menjadi manajer HR juga pernah gitu ya, pernah juga katakanlah nge-pliver juga pernah gitu. Jadi sudah macam-macam gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menjadi agent properti gitu ya atau marketer gitu ya. Nah, itu jangan sembarang jualan properti. Kenapa? Jangan sampai apa? Kita sudah jos jualannya, sudah kencang jualannya, tapi ternyata proyek yang kita pasarkan, proyek yang kita jual gitu ya, itu bermasalah di kemudian hari. Nah, ini bahaya gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita memutuskan untuk menjualkan sebuah produk, nah harus kita pilih-pilih gitu ya, harus kita filter, harus kita screening sedetil mungkin gitu ya. Ini bagaimana nih track record dari developernya gitu ya. Bagaimana katakanlah portofolio dari developernya. Apakah project-project developer ini yang sebelum-sebelumnya itu clear and clean? Apakah project-project developernya yang dikatakanlah ada yang bermasalah gitu ya, atau memang project developernya katakanlah tidak punya portofolio sebelumnya atau portofolionya malah ternyata banyak setiap proyek yang bermasalah. Nah, itu perlu kita melakukan filtering, screening gitu ya. Agar apa? Agar ketika kita memutuskan menjualkan sebuah produk properti gitu ya, itu kita aman ya, aman secara finansial kita, finansialnya, dan aman juga secara aspek hukumnya gitu ya. Nah, amit-amit ya Bapak Ibu, jangan sampai gitu Bapak Ibu kencang jualannya, closingannya jos, mantap gitu ya. Di kemudian hari developernya bermasalah, dikasuskan, sampai ke pihak kepolisian, nah Bapak Ibu keseret gitu ya. Entah itu keseret menjadi saksi gitu ya. Nah, lebih-lebih ya, horornya itu kalau sampai Bapak Ibu ikut-ikutan harus katakanlah harus nyantren juga di sel kan gitu, nauzubillah ya Bapak Ibu ya. Nah, maka Bapak Ibu di kuadran pertama tadi ya bagaimana bisa meraih kekayaan dalam bidang properti, itu kita bisa menjadi seorang agent atau marketer atau broker. Nah, tapi lagi-lagi ya harus pastikan proyek yang kita jual, yang kita pasarkan itu clear and clean. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa meraih kekayaan dalam bidang properti? Itu kita bisa jadi seorang peliperan, ngeplif ya. Ngeplif itu bahasa apa cara gampangnya misalnya gitu ya.
ada perumahan atau project atau perumahan lah gitu ya, ada beberapa kapling kosong gitu ya. Nah, itu kita misalnya akuisisi satu kapling aja gitu ya. Nanti di situ kita bangun gitu ya, rumah, entah itu kos-kosan, kita jual. Nah, itu ngeflip ya. Jadi kita nggak pusing-pusing ngurusin perizinan proyeknya. Karena memang katakanlah itu sudah kita kan belinya di kaplingan yang katakanlah sudah ada gitu ya, sudah di perumahan tertentu gitu ya. Atau kalau misalnya pun di luar perumahan, misal di tanah kampung gitu, itu bisa aja kita ngeflip gitu ya. Nah, hanya saja kalau kita mau ngeflip, kita ngeflip itu bahasa sederhananya kita punya proyek kecil-kecilan ya gitu ya. Jadi bukan proyek kawasan, bukan proyek yang klasteran, itu enggak gitu ya. Misalnya ada tanah luasan cuma 400 meter gitu ya, di kampung lah, di kampung. Nah, tapi tanahnya ini misalnya seluruh tanahnya ini lahan efektif. Maksudnya lahan efektif 400 meter itu nggak perlu kepotong buat bikin badan jalan gitu ya. Tapi memang posisinya sudah di pinggir jalan gitu ya, di pinggir jalan raya ataupun di pinggir jalan lah gitu ya, sehingga kita nggak perlu lagi bikin jalan gitu ya. Nah, itu kita bisa ngeplift gitu ya. Misalnya per satu kaplingnya luasan 100 meter, maka dengan luas 400 meter kita bisa punya tuh 4 kapling gitu ya. Mau dijual per kaplingan monggo, tapi kalau kita mau jual bangunan utuh gitu ya, kita bangun ya itu juga lebih baik gitu ya. Nah, itu kalau kita memposisikan sebagai seorang peliperan. Nah, itu lebih naik kelas sedikit lah ya, maksudnya tidak hanya sekedar jualan semata gitu. Kalau jualan itu kan kita bisa project manapun. Nah, tapi kita sudah berpindah dari satu kuadran ke kuadran berikutnya, kita seolah-olah sudah punya project sendiri ya. Itu ngeflip Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, itu peliperan. Nah, kuadran yang berikutnya Bapak Ibu gitu ya, ketika Bapak Ibu memutuskan untuk bisa kaya di bidang properti selain jadi marketer atau ngeflip. Nah, ini yang berikutnya adalah Bapak Ibu beranjak ke kuadran yang lebih tinggi, yaitu menjadi developer ya. Nah, ini lebih kompleks nih ya. Karena memang developer itu dibutuhkan skill yang tidak hanya dia itu pinter jualan semata ya. Kalau Bapak Ibu basicnya dari agent nih, wah saya just nih jualannya gitu ya. Karena saya sudah katakanlah jualannya nggak diragukan lagi gitu ya, skill saya sudah hebat di jualan ini, di jualan properti, maka saya langsung katakanlah langsung mau menjadi developer. Nah, tapi tidak dibarengi dengan apa? Dengan upgrade skill keilmuannya, upgrade skill keahliannya, katakanlah gitu ya. Nah, ini ujung-ujungnya Bapak Ibu ya nanti sama aja babak belur gitu ya. Nah, saya punya beberapa rekan yang ada yang dari 2014, ada yang dari 2015 sudah menjadi agent properti. Nah, berikutnya di tahun-tahun berikutnya ini berpindah langsung menjadi developer Bapak Ibu. Nah, alhasil ketika tidak dibarengi dengan tadi ya tidak upgrade keilmuannya segala macam gitu ya. Nah, akhirnya gitu banyak hal-hal yang belum bisa dipahami gitu ya. Nah, skillnya selama ini hanya dijago di jualan, tapi skill ngedevelopnya itu belum gitu ya. Bagaimana ngurus legalitasnya, bagaimana nanti aspek teknisnya, bagaimana merancang merancang sebuah bisnis plannya, bisnis fundamentalnya itu belum dikuasai dengan utuh. Nah, akhirnya banyak teman-teman saya ini yang ya kodarullah gitu ya bermasalah proyeknya ya. Nah, itu jangan sampai Bapak Ibu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memutuskan untuk menjadi seorang developer, itu sebenarnya Bapak Ibu sudah mulai naik kelas tuh gitu ya. Tinggal di-upgrade skillnya, keilmuannya gitu ya, dan jaringannya dan seterusnya gitu ya. Nah, artinya Bapak Ibu kuadran yang ketiga ini adalah menjadi seorang developer. Nah, enaknya menjadi developer itu ya tadi ya, dia memang bukan tidak lagi berbicara konteksnya itu hanya misalnya bangun 3 4 unit doang. Nah, kalau itu peliveran gitu ya. Tapi dia sudah klasteran minimal lah gitu ya. Kalau proyek kawasan gitu ya di atas 3 hektar itu udah developer inilah yang pengalaman. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu baru menjadi developer pemula gitu ya. Ya misalnya garap aja dulu misalnya proyek yang katakanlah klasteran hanya 15 unit, 20 unit gitu ya, 30 unit gitu ya. Dari yang kecil-kecil dulu untuk melatih otot developernya Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini bisa dimainkan Bapak Ibu. Nah, kalau di sini Bapak Ibu bisa punya margin yang lebih tinggi gitu ya. Karena memang Bapak Ibu bisa utak-atik tuh marginnya itu mau berapa persen katakanlah keuntungan saya, apakah 25%, 30% gitu ya. Nah, tapi kalau bisa jangan sampai di bawah 20%. Itu biasanya kalau di developer ya Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yang ini menurut saya memang kuadran yang terakhir ketika Bapak Ibu memutuskan untuk dapat kekayaan di bidang properti, itu Bapak Ibu bisa menjadi seorang investor properti ya. Nah, ini udah levelnya udah beda nih ya.
Kalau yang tadi gitu ya, menjadi developer, menjadi flipper, menjadi marketer gitu ya, itu adalah kita yang bekerja gitu ya untuk mendapatkan cuan. Nah, kalau investor ini adalah uangnya yang bekerja Bapak Ibu ya. Nah, katakanlah dia ini bisa menjadi investor apa macam-macam Bapak Ibu. Bisa nanti akadnya itu katakanlah mudorobah gitu ya. Misalnya saya punya uang nganggur nih 1 M misalnya saya gitu ya. Tapi saya pengen invest di bidang properti gitu ya, atau saya pengen invest di developer properti gitu sehingga uang saya ini muter gitu ya. Nah, maka akan mencari apa partner developer katakanlah yang memang ini bisa muterin uang saya nih. Nah, saya sebagai pemilik modal itu disebutnya adalah sohibul mal, investor. Nah, developer ini nanti sebagai pengelola gitu ya, atau mudorib ya, kalau dalam mudorobah gitu ya. Nah, bisa juga ketika saya pengen jadi investor bisa juga gitu ya, tidak syirkah nih gitu ya, tapi saya misalnya pengen yang lebih simpel deh, misalnya apa murabahah gitu ya. Maksudnya murabahah apa gimana, misalnya ada developer gitu ya mau ngebangun gitu ya, nah tapi kehabisan modal nih, dia tanahnya sudah memiliki tanahnya tapi untuk mau modal ngebangunnya nggak ada gitu ya. Nah, itu saya bisa masuk tuh untuk murabahah apa murabaha apa bahan-bahan material bangunan gitu ya. Nah, nanti saya bisa dapat margin dari situ. Itu bisa juga seperti itu. Nah, prinsipnya adalah ketika kita mau masuk menjadi seorang investor properti, nah itu lagi-lagi Bapak Ibu ini mirip-mirip dengan marketer sebenarnya. Kita harus pandai-pandai memilih partner atau mudorib gitu ya, yang memang ini amanah, yang memang katakanlah tadi ya, dia itu secara proyeknya sudah terbukti, sudah proven gitu ya, sudah memiliki portofolio yang bagus, proyeknya clear and clean gitu ya. Nah, itu lebih enak biasa seperti itu. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu ya, kalau kita memutuskan untuk bisa mendapatkan kekayaan di bidang ataupun di bisnis properti ya. Jadi macam-macam gitu ya. Manggalah Bapak Ibu nanti apakah pengen menjadi seorang marketer, seorang yang bisa ngeplif gitu ya, atau menjadi seorang developer gitu ya, atau ke level yang paling tinggi yaitu menjadi seorang investor properti. Itu semuanya adalah pilihan Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, saya belum masuk ke materinya Bapak Ibu, itu baru prolog ya. Ada yang mau ditanyain dulu ya? Ini nanti saya izin share screen barangkali. Silakan kalau ada yang mau ditanyain dulu Bapak Ibu ya. Boleh di open mic, boleh juga di kolom chat ya, silakan ya. Sebentar. Ada barangkali, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ada nggak nih? Oke. Oh, ada 15 juta yang hadir ya. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan aja ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar saya mohon izin share screen ya. Oke Bapak Ibu ya, apakah layar yang saya share ini kelihatan di Bapak Ibu? Yuk komen yuk, kelihatan nggak? Kelihatan nggak Bapak Ibu? Sebentar. Ini kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan kok. Oke, siap, siap, siap. Ya, soalnya nggak ada suaranya nih. Takutnya ntar saya cuap-cuap nggak kelihatan kan ya? Oke, suara saya jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas kok. Oke, siap. Kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu pada malam hari ini saya akan coba ngobrolin ya terkait dengan growth mindset untuk para agent ataupun marketer properti gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan apa materi ini Bapak Ibu itu nanti mindset Bapak Ibu gitu ya, yang selama ini katakanlah berkecimpung di dunia pemasaran properti, nah itu mudah-mudahan menjadi lebih terbuka gitu, harapannya seperti itu gitu ya. Oke Bapak Ibu ya, ini insya Allah malam hari ini saya akan membawakan materi ini ya, nanti saya akan lanjutkan dengan apa namanya pemaparan terkait program kita ya ke depannya seperti itu. Yang tadi sudah disinggung bersama Kak Fira ya. Nah Bapak Ibu, oke ya. Nah, takutnya ada yang belum kenal ya, saya izin perkenalan dulu ya. Saya Komarudin Syarif Bapak Ibu. Nah, saya ada apa bisnis ya di luar properti, yaitu saya mendirikan travel haji dan umroh. Nah, itu nama brandnya adalah Bina Haromain Bapak Ibu ya. Bina Haromain. Nah, ini apa alhamdulillah di program
haji yang kemarin, tahun kemarin 2024 ini Bina Haramain dibersamai oleh brand ambassador ya, yaitu Koh Denis Lim. Nah, saya pun alhamdulillah Allah panggil kemarin bisa hajian di 2024 ya. Wasilah dari saya punya bisnis travel haji umroh gitu ya. Nah, berikutnya saya dengan Mas Alfian atau Pak Alfian ini mendirikan corporate ya, itu Dinar Group Bapak Ibu ya. Jadi ada Dinar Land. Nah, Dinar Land ini memang developer gitu ya. Developer properti syariah tentunya ya. Nanti di Dinar Land ini ya insya Allah akan lahir proyek-proyek properti gitu ya. Tapi memang kita ya concern di properti syariah Bapak Ibu ya. Nah, dan itu di properti investasi, dan kalaupun hunian kami mainnya akan di real estate aja. Real estate itu berarti yang properti hunian untuk market kelas atas ya. Itu tidak main di FLPP ataupun di kelas middle atau kelas menengah ya. Nah, juga di Dinar Consulting. Nah, Dinar Consulting itu lebih kepada marketing konsultan mendampingi para developer gitu ya, developer properti syariah tentunya yang ingin proyeknya itu dibantu dari sisi branding, marketing, dan selling ya. Nah, di Dinar Academy ini kami membuat program Kampung Digital Marketing namanya Bapak Ibu ya. Ya, jadi nanti bisa dilihat ya atau diakses ya kampungdigitalmarketing.com ya. Ya, seperti ini ya, sebentar. Kampung digitalmarketing.com ya. Ini ya. Ini salah satu program dari Digital Academy Dinar Academy ya. Sebentar. Kayaknya internet saya oke, kurang lancar nih. Ya, ini ya. Nah, di mana nanti Bapak Ibu ini kami di agenda terdekat ini nanti akan mengadakan bootcamp insya Allah Bapak Ibu selama 3 hari 2 malam ya di Bogor ya, di Dramaga ya, tepatnya di belakang IPB atau di komplek Aparkos ya, GSP Aparkos ya. Ini kurang lebih Bapak Ibu ya, nanti kita bisa dibaca-baca ya. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ya. Nah, di 2022 saya mendirikan PT bareng Mas Andrian Rufia. Barangkali ada yang kenal Andrian Rufia ya. Ya, internet marketer dari Palembang ya. Ini mendirikan PT Tools Digital Indonesia. Nah, itu bergerak di bidang IT ya. Jadi membuat produk-produk aplikasi, platform gitu ya, dan juga di kreatif bisnis ya. Jadi jasa bikin video gitu ya. Desain animasi dan seterusnya atau film ya. Nah, berikutnya juga saya mendirikan Trillionaire Coach. Nah, ini bersinergi insya Allah dengan Coach Tom ya. Ada beberapa program yang disinergikan. Nah, juga barang Mas Andri juga mendirikan Syariah Life ya untuk produk herbal, kosmetik ya sama suplemen. Nah, ini pernah rilis Habibi Hani yang waktu itu barang Mas Andri ya. Nah, yayasan juga mendirikan yayasan Bapak Ibu ya dengan beberapa teman ya. Insya Allah teman-temannya sosial dengan saya yaitu Sinergi Hijrah Foundation ya. Nah, barang Mas Alfian membuat kampung digital marketing ya. Nah, saya juga alhamdulillah telah membuat atau menulis beberapa buku Bapak Ibu ya. Buku perdana saya itu judulnya Hisab Power ya. Alhamdulillah diterbitkan oleh Gramedia tahun 2012 ya. Nah, tahun ini insya Allah ada beberapa buku ya yang insya Allah nanti akan terbit insya Allah ya. Nah, saya juga seorang grafologis. Nah, grafologis ada yang tahu barangkali? Ya, grafologis itu apa? Oh, kurang besar suaranya ya, sebentar. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, grafologis ada yang tahu Bapak Ibu? Sekarang suara saya aman? Aman, aman. Tes, tes, tes. Aman suara saya ya? Oke. Aman ya, siap. Saya lanjutkan ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Cung, cung, ada yang tahu grafologis apa grafologis? Ya. Ada yang tahu? Oke ya. Suara normal-normal saja ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Belum tahu, siap. Nah, jadi Bapak Ibu grafologis itu adalah orang yang memiliki keahlian bisa baca kepribadian seseorang itu dari tulisan tangan orang tersebut ya. Jadi Bapak Ibu nih misalnya belum pernah ketemu sama saya nih gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu nulis misalnya gitu ya, hanya dua paragraf lah minimal gitu ya, nggak usah banyak-banyak dalam waktu 5 sampai 10 menit. Nah, insya Allah saya bisa mengungkap minimal 20 kepribadian Bapak Ibu dan insya Allah itu akurat ya. Gitu karena memang ini dasarnya adalah ilmu, namanya ilmu grafologi. Grafologi itu ilmu untuk bisa menganalisis
gitu ya, ataupun membedah kepribadian seseorang dari tulisan tangannya ya. Nah, ini saya mendapatkan 2 sertifikasi Bapak Ibu di sini di bidang ini ya. Dan alhamdulillah dengan keilmuan ini gitu ya, ketika saya mau melakukan rekrutmen untuk katakanlah saya mau rekrut calon karyawan atau jadi tim saya gitu ya. Nah, itu saya nggak perlu pakai psikotes, tapi saya cukup melakukan grapotes aja ya. Nah, dari grapotes itu saya cuma minta calon karyawan ini untuk nulis 5 sampai 10 menit ya, 2 paragraf lah minimal gitu ya. Nah, dari situ saya sudah bisa membaca gitu ya. Katakanlah kalau misalnya saya pengen rekrut karyawan yang khusus di bidang marketing misalnya gitu ya. Nah, saya tinggal grapo aja tuh gitu. Kalau misalnya graponya itu saya bisa lihat kepribadiannya, dia itu senang dengan target, orangnya di target nggak cemas gitu ya, orangnya kreatif gitu ya. Nah, itu akan saya rekrut tuh gitu ya. Tapi kalau misalnya saya untuk butuhnya adalah posisi marketing misalnya gitu ya. Nah, sementara yang melamar ini pas saya grafo orangnya dengan target takut, cemas gitu ya, nggak pede gitu ya. Orangnya nggak percaya diri gitu ya. Terus katakanlah orangnya meragukan masa depan gitu ya, cemas dengan masa depan. Nah, itu saya nggak rekrut ya. Juga sebaliknya misalnya saya untuk merekrut bidang atau posisi finance, keuangan gitu ya. Nah, di keuangan misalnya kalau keuangan berarti kan saya butuh orang-orang yang teliti gitu ya, orang-orang yang jujur gitu ya, orang yang cermat, yang hati-hati gitu ya. Nah, tapi pada saat saya mendapati calon karyawan setelah saya grapo, misalnya orangnya ceroboh gitu ya, orangnya nggak teliti, bahkan tingkat kejujurannya dalam tanda kutip itu rendah, itu bisa ketahuan Bapak Ibu ya dari grafo itu ya. Nah, maka saya nggak akan rekrut ya seperti itu. Nah, itu enaknya kalau sudah bisa di ilmu ini ya. Dan itu dari tahun 2017 saya sudah nerapin ini, saya sudah nerapin ke mungkin ratusan orang yang saya mau rekrut calon karyawan dengan ini. Jadi cepat ya Bapak Ibu ya. Cuma butuh 5 sampai 10 menit aja ya. Seperti itu. Kalau mau tes grafologi berarti harus ke kantor Bogor. Ya boleh nanti Pak, kita bisa ketemu di darat ya. Ya bisa, nah nanti Bapak tinggal nulis aja 2 paragraf, insya Allah nanti bisa saya bacain gitu ya. Nah, Kapira juga udah saya bacain tuh ya, dia ya. Seperti itu. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Bentar. Oke, kita mulai masuk ke materi Bapak Ibu. Nah, sebagai agent properti Bapak Ibu, ya saya mau bertanya nih, apa kira-kira tantangan terbesar Bapak Ibu yang katakanlah selama ini sebagai property agent ya. Hari ini gitu ya, atau belakangan inilah gitu, atau misalnya awal tahun ini. Kira-kira apa tantangan terbesar? Yuk, yuk ditulis di kolom komentar yuk Bapak Ibu yuk. Saya pengen tahu ya. Kira-kira apa sih tantangan terbesar Bapak Ibu bergelut di bidang ini? Bentar ya, ini ada yang coret-coret ya. Saya stop dulu. Sebentar, saya share lagi. Oke ya, aman ya. Lanjut. Oke, yuk di ini ya, di kondisi negara. Gimana kondisi negara Pak Arif Rahman? Ya, kondisi negara kita tidak baik-baik sajakah gitu ya? Atau kondisi perekonomian kita ini sedang lesu kah gitu ya? Nah, sehingga berimplikasi pada jualan properti yang lesu juga gitu ya? Atau bagaimana nih ya? Yuk, yuk ada lagi yuk. Gitu. Kira-kira apa selain kondisi negara nih tantangan terbesar yang Bapak Ibu rasakan sebagai agent properti kok makin ke sini gitu ya, makin ke sini makin ke sana gitu ya, jualannya makin susah misalnya gitu ya, market kok makin lesu, daya beli makin turun misalnya. Nah, silakan apa ya. Politik ekonomi dan hankam, oke. Kualitas database yang tidak sesuai produk target market, oke ya. Mungkin tidak ITM ya, jadi tidak ideal target market gitu ya. Atau database yang Bapak Ibu peroleh, katakanlah entah itu dari hasil iklan atau paid traffic gitu ya. Misalnya itu database-nya katakanlah kurang bagus gitu ya, seperti itu. Yuk apalagi yuk. Apalagi ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Ya, kira-kira ada lagi? Nah, apa alasan utama Bapak Ibu belum mencapai target selama ini? Entah itu, saya yakin lah Bapak Ibu punya target ya, entah itu target bulanan, gitu ya, target pekanan barangkali, atau misalnya target per kuartal gitu ya. Jadi kalau dalam 1 tahun itu ada 4 kuartal gitu ya, 1 kuartalnya 3 bulanan. Misalnya Bapak Ibu entah itu ada target yang 3 bulanan, target bulanan, atau target dui pekanan gitu ya, atau target pekanan ya. Nah, kira-kira apa alasan utama Bapak Ibu yang katakanlah merasakan, oh selama ini saya belum achieve target saya. Nah, kira-kira apa yang menjadi alasan utama Bapak Ibu ya?
Apakah misalnya, oh saya ini nggak achieve jualannya karena misalnya saya belum actionnya maksimal, belum maksimal secara action misalnya begitu ya. Nah, iklan sering boncos, siap. Oke, bentar saya scroll ke atas dulu. Belum tahu cara jualan properti yang pas, banyak PHP dari iklan ya. Nah, PHP-nya apa dulu ya nih? Ya, apakah apa namanya pemberi harapan palsu gitu ya? Atau PHP pemberi harapan pasti. Nah, ini kan P juga terakhirnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti seperti apa ya. Nah, jadi cara jualan properti yang belum banyak tahu caranya. Kayaknya kalau saya sepengetahuan product knowledge sama bangun personal brandnya sih mungkin bingung. Oke, ya berarti dari sisi menguasai product knowledge-nya sama personal branding ya. Nah, nanti Bapak Ibu di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, nanti kita bisa agendakan ya untuk materi tentang copywriting ya, khusus copywriting untuk ads ya, atau copywriting untuk bagaimana meningkatkan konversi jualan itu bisa juga nanti. Nah, juga nanti kita bisa bahas terkait dengan bagaimana membangun personal branding kita ya. Nah, karena kan ini di ini ya, seperti itu. Iklan sering boncos, siap. Mudah-mudahan ya nanti ke depan iklannya gacor ya Pak ya, winning ya. Oke. Nah, nah jangan lupa tuh kalau Bapak biar nggak boncos, ya bisa ikutnya program Kampung Digital Marketing ya. Nah, karena memang di program ini ya, bentar ya, mana tadi? Ah, ini ya. Bootcamp 2025 3 hari 2 malam ya. Ini Bapak Ibu apa namanya dari hasil experience atau pengalaman ya selama ini yang terbukti ya dalam 1 tahun itu bisa meraih omset penjualan 46 miliar ya. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya dalam 1 tahun bisa meraih jualannya segini 46 miliar, katakanlah Bapak Ibu dapat 3%-nya aja gitu ya. Nah, biasanya kan 2,5%, 3%, bahkan ada yang sampai 3,5% gitu ya, komisi agent gitu ya. Nah, kira-kira berapa tuh Bapak Ibu tuh kalau dari 46 miliar 3%-nya gitu ya. Banyak lah ya seperti itu ya. Silakan nanti dihitung Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa ikut acara itu ya. Penjualan secara kredit sulit di ACC karena banyak yang kolektibilitasnya hancur ya. Memang apalagi dulu ya semenjak ada COVID gitu ya. Nah, itu kan banyak sekali yang NPL ya. Jadi kredit yang pada punya kredit-kredit ini dia itu gagal bayar lah katakan seperti itu ya. Iklan gak sesuai targeting, banyak yang cuma tanya doang ya. Oke, masih iklan organik belum paid ads. Oke ya. Nah, ini harus sudah beralih nih Bapak Ibu ya, yang selama ini masih organikan. Ingat, organik itu memang kalau kita telaten dan kita menginvestasikan waktu kita lebih lama gitu ya, itu bisa bisa oke, bisa proven gitu ya, bisa work gitu ya. Nah, tapi ini untuk di scale gitu ya, entah itu di scale up gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan kalau kita hanya berkecimpung di iklan yang organik ya. Nah, perlu di-upgrade untuk coba ke paid ads atau paid traffic ya. Kalau lokasi proyek di Bogor, apakah targeting iklan hanya Bogor saja ya, Coach? Nah, enggak juga, Pak, ya. Enggak juga gitu ya. Jadi memang kita bisa nanti targetin gitu ya. Ya minimal itu yang katakanlah ketika mereka mau diajak survei secara offline gitu ya. Nah, itu tidak effortnya itu tidak besar. Kalau Bapak Ibu menargetkan iklannya katakanlah itu di luar daerah, misalnya di Sumatera gitu ya, di Kalimantan. Nah, itu repotnya kalau kita mau ajak mereka itu untuk survei offline gitu ya. Walaupun bisa aja disiasati dengan survei online gitu ya. Nah, cuma memang beda ya antara survei offline dengan online. Kalau survei online itu memang secara apa namanya bisa di video, bisa lihat live langsung gitu ya. Nah, tapi secara energinya gitu ya, secara engagementnya kita nggak dapet tuh gitu ya, karena kita nggak face to face, nggak ketemu secara langsung gitu ya. Nah, beda dengan survei offline gitu ya. Dengan survei offline itu kita karena ketemu ya, kita bisa mandang calon buyer kita dari atas sampai bawah gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana body language-nya gitu ya, bagaimana karakternya, kita bisa membangun keakraban, engagementnya segala macam. Nah, itu biasanya konversinya ketika sudah bangun keakraban, konversi-konversinya insya Allah lebih tinggi biasanya gitu ya. Lokasi bootcamp di Surabaya Jatim apakah ada ya Coach? Ya sementara kami adakan di Bogor dulu Pak gitu ya. Nanti memang rencananya mau roadshow sih gitu ya ke kota-kota besar ya. Tapi ini yang terdekat di Bogor dulu gitu ya. Dan ini nanti asiknya Bapak Ibu sudah dapat penginapan gitu ya. Makan pagi, siang, malam udah di cover ditanggung gitu. Plus penginapan ya. Insya Allah nginepnya juga nyaman ya di cottage ya. Seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan kembali Bapak Ibu ya. Tadi luar biasa ya Bapak Ibu. Terima kasih atas apresiasinya, atas apa namanya partisipasi untuk tadi ya menjawab pertanyaan saya ya.
Jadi ketika Bapak Ibu, apa sih tantangan terbesar yang saat ini Bapak Ibu rasakan di penjualan properti ya? Tadi macam-macam tuh, kondisi negara, politik, hankam gitu ya, ekonomi lesu segala macam gitu ya. Nah, terus apa yang menjadi alasan utama Bapak Ibu katakanlah selama ini nggak tercapai target, nggak achieve gitu ya. Nah, itu pun tadi macam-macam. Oh, karena saya tadi saya cuma main organikan, belum main PDS gitu ya. Oh, saya belum memahami product knowledge gitu ya. Oh, saya katakanlah belum bisa komunikasinya belum bagus gitu ya ke calon buyer. Nah, itu macam-macam gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini ya, saya coba akan sharing terkait dengan growth mindset gitu ya. Nah, ini memang saya ngambil dari sebuah buku ya, nanti saya share ya bukunya itu gitu ya. Nah, tapi ketika Bapak Ibu katakanlah dengar kata ini, barangkali ada yang pernah dengar gitu, growth mindset apa sih gitu ya? Eh, ini semacam apa ini ya? Nah, kurang lebih growth mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan kita bisa dikembangkan. Melalui apa? Bisa melalui kerja keras, strategi tepat, dan belajar dari pengalaman Bapak Ibu ya. Nah, biasanya Bapak Ibu ketika kita bicara growth mindset gitu ya. Nah, itu selalu akan apa? Selalu akan versusnya gitu ya. Oh, kalau ada yang growth mindset berarti ada yang fixed mindset. Ya, fixed mindset itu berarti apa? Mindsetnya itu stuck ya, nggak berkembang, tetap gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti bisa kelihatan tuh gitu ya. Apakah misalnya katakanlah selama ini Bapak Ibu misalnya, oh saya selama ini berarti saya ini selama ini fixed mindset nih gitu ya. Oh alhamdulillah saya sudah bertransformasi nih dari yang fixed mindset sudah menjadi growth mindset katakanlah gitu. Atau ketika Bapak Ibu katakanlah memiliki tim di bawah Bapak Ibu gitu ya. Nah, itu nanti bisa ketahuan nih, apakah tim Bapak Ibu itu memiliki fixed mindset atau growth mindset ya. Nah, gitu ya seperti itu. Kalau fixed mindset itu biasanya gitu, ah ini kayaknya udah susah nih closing gitu ya, Bob, gitu ya. Kayaknya ini enggak kekejar nih target misalnya gitu, closing sekian unit di bulan ini, enggak ini mustahil deh gitu segala macam. Nah, dia akan mencari alasan-alasan bagaimana pembenaran bahwa dirinya itu enggak mampu Bapak Ibu ya. Nah, itu kalau orang-orang yang peak mindset biasanya seperti itu ya. Ya, dia akan stuck gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu perlu kita pahami bahwasanya ketika Bapak Ibu memutuskan jualan di properti, ingat, jualan di properti itu beda dengan jualan produk retail ya. Kalau Bapak Ibu jualan produk retail misalnya madu gitu ya, misalnya katakanlah sayur mayur, cabai bawang gitu ya, pakaian gitu ya, yang harganya itu cuma puluhan ribu, ribuan, ratusan ribu gitu, itu produk-produk retail lah gitu ya. Nah, maka biasanya kalau orang itu kalau Bapak Ibu jualannya produk retail, misalnya ketika ada orang yang menginginkan produk Bapak Ibu, itu mikirnya nggak panjang. Misalnya ketika dia ngeliat, oh saya senang nih dengan kaos itu nggak panjang tuh. Dia ada duit, harganya cuma 35.000 atau 50.000, dia beli gitu ya. Nah itu produk retail gitu ya. Nah beda artinya apa? Untuk mengclosingkan, nah itu biasanya kalau apa namanya customer journey-nya itu nggak terlalu panjang. Nah beda dengan produk mahal. Produk mahal itu misalnya mobil, rumah atau properti, misalnya haji gitu ya, misalnya itu berlian gitu ya. Nah, produk-produk mahal lah gitu ya. Nah, produk mahal itu biasanya customer journey-nya itu ya dari orang itu kita lakukan penawaran sampai orang itu beli itu bisalah prosesnya panjang Bapak Ibu gitu ya. Nah, maka di properti itu biasanya Bapak Ibu itu dikenal dengan istilah kuartal ya. Artinya apa gitu ya. Kalau Bapak Ibu misalnya punya leads gitu ya, punya calon buyer yang di bulan ini gitu ya, entah itu leadnya dari organik, entah itu leadnya dari broadcast gitu ya, entah itu leadnya dari paid traffic atau paid ads gitu ya, traffic berbayar, Bapak Ibu jalanin Meta Ads atau Google Ads misalnya gitu ya. Misalnya bulan ini nggak closing nih lead ini gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu itu jangan langsung mengambil sebuah kesimpulan, oh iya, ini memang leadnya jelek. Oh ini udah nggak akan saya follow up lagi. Itu jangan Bapak Ibu ya. Itu terus kita bangun hubungan aja gitu ya. Karena memang bisa jadi gitu ya, walaupun dia nggak pernah respon, walaupun itu katakanlah di chat selalu silent gitu ya. Nah kita nggak tahu Bapak Ibu bisa jadi apa, dia ini mempelajari. Dia tuh diam-diam apa, searching tentang kita. Karena orang katakanlah begitu, oh misalnya ini jualan tentang apa nih? Misalnya tentang produk rukos gitu ya. Nah, rukosnya apa? Rukos A gitu ya. Nah, dia itu nggak langsung, oh saya ada duit, saya langsung beli hari ini juga. Nggak begitu Bapak Ibu ya. Di produk mahal itu, dia akan selalu apa? Itu panjang berpikirnya ya. Untuk memutuskan beli itu panjang pertimbangannya. Dia bisa scrolling dulu, cari-cari dulu. Di TikTok kah, di Google kah gitu ya. Oh ini developernya terpercaya atau enggak sih gitu ya. Ini portofolionya bagaimana. Ini kalau saya beli, misalnya saya beli produk rukos, ini bener nggak sih nanti akan tersewa gitu ya, akan panjang Bapak Ibu ya. Nah, makanya itu biasanya Bapak Ibu, itu paling cepat banget
itu tolak ukurnya adalah satu kuartal ya. Berapa satu kuartal itu 3 bulan. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu dapat lead hari ini, itu bisa jadi closingnya di bulan ketiga, gitu ya. Itu tuh paling cepet tuh, ya. Bisa jadi closingnya di bulan ketiga. Nah, maka kalau Bapak Ibu mau lebih sabar lagi, itu ambil 2 kuartal. Artinya apa? Bapak Ibu bagaimana memaintenance lead ini itu dalam waktu 6 bulan Bapak Ibu. Kok lama amat? Iya, amat aja nggak lama ya. Jadi, nah maksudnya Bapak Ibu itu seperti itu gitu ya. Karena memang bisa jadi lead kita hari ini itu baru misalnya bisa survei 3 bulan kemudian, baru survei loh ya, gitu ya. Karena kalau kita ya tadi ya di properti ini kan customer journey-nya panjang ya. Misalnya tadi ya, misalnya funnelingnya dari iklan kita arahkan dulu ke Zoom gitu ya. Dari Zoom misalnya gitu ya, kita arahkan dulu oh karena dia waktunya sibuk ke survei online. Oh dari survei online belum greget juga nih, kita mau ajak dia ke survei offline. Nah itu kan butuh waktu, belum lagi janjian. Oh Bapak bisanya kapan? Oh saya paling 2 minggu lagi Mas, gitu ya. Karena saya masih ada kesibukan di luar kota. Nah, kita harus nunggu 2 minggu lagi. Setelah survei udah datang Bapak Ibu gitu ya. Gimana Pak Bu? Oh nanti Mas saya ini kayaknya harus perlu survei lagi untuk ngajak istri saya. Kemarin kan saya baru sendiri misalnya begitu kan. Nunggu lagi Bapak Ibu ya. Nah ketika sudah survei sama istrinya gitu ya. Gimana Bapak Ibu sudah tertarik? Oh Mas ini saya sudah sangat minat tapi saya ini uangnya nunggu rumah saya terjual dulu gitu ya karena memang ini saya uangnya nggak di 100% Mas gitu ya seperti itu nunggu aja jualan rumahnya dulu lah kalau langsung laku kalau enggak gimana gitu ya nah artinya Bapak Ibu itu customer journey-nya cukup panjang gitu ya nah oleh karena itu ketika kita sudah memutuskan untuk jualan di bidang properti itu harus otot sabarnya harus kencang Bapak Ibu ya kalau masih bulan pertama yang nggak closing udah ngeluh aduh ini kayaknya leadnya nggak bagus aduh kayaknya ini memang udah nggak bisa closing itu cemen Bapak Ibu ya itu mentalnya lemah banget gitu ya kemudian nggak usah deh jualan properti gitu ya baru bulan pertama aja nggak closing udah seperti itu nah itu jadi seperti itu Bapak Ibu ya jadi ya katakanlah Bapak Ibu ambil ya udah ambil deadline misalnya oh saya pengen coba gas di di 1 kuartal nih 3 bulan ke depan gitu ya ya Bapak Ibu tetap misalnya entah itu per 2 hari per 3 hari sekali ya itu tetap di maintenance disapa dicat gitu ya seperti itu gitu walaupun cuma baca doang ya nah karena memang sudah banyak kejadian Bapak Ibu gitu ya kayak contoh misalnya saya di travel haji umroh saya ya ada waktu itu calon jamaah ini dari Nusa Tenggara Barat ya, nah, kan lumayan jauh gitu ya. Nah, ketika dari Nusa Tenggara Barat langsung telemarketing dengan saya hampir 1 jam lebih gitu ya. Nah, terus Pak Ustadz gitu ya. Saya biasa kalau di travel haji umroh karena memang ini vibrasinya adalah ke tanah suci Bapak Ibu, biasanya saya dipanggil Pak Ustadz aja tuh kalau udah di bisnis travel haji umroh gitu ya. Pak Ustadz ini saya mau daftar haji buat 2024 gitu ya. Oh silakan Bapak gitu ya. Tapi saya ini pengen ke kantornya dulu deh, pengen ke Bogor. Oh, Bapak dari mana tinggalnya? Oh, saya di Bima. Oh, nah Bapak kan cukup jauh nih ke Bima. Kalau harus ke Bogor kan lumayan ya, ada kos ya, pesawat gitu ya. Nanti Bapak harus nginep gitu ya, minimal 1 malam gitu ya, segala macam gitu ya. Nah, ini kira-kira gitu ya, hal apa yang bisa saya yakinkan kepada Bapak ya tanpa perlu Bapak capek-capek untuk ke Bogor, tapi Bapak bisa mantap, bisa yakin gitu dan memang mau mendaftar ke saya gitu ya ke travel saya gitu ya. Nah sudah saya lakukan demikian. Oh enggak Ustaz, saya tahun 2023 kemarin saya habis ditipu sama travel di Bandung katakanlah gitu ya. Saya sudah bayar hampir 800 juta daftar 2 orang sama istri saya gitu ya. Ternyata saya gagal berangkat dan itu uang saya nggak balik Ustaz gitu ya seperti itu. Oh jadi punya trauma nih gitu ya. Akhirnya benar gitu ya. Bulan depan dia datang ke kantor jauh-jauh dari Bima coba datang ke kantor gitu ya. Ketemu ngobrol-ngobrol ya udah Sad waktu itu hari Kamis saya ingat ya nanti Sad hari Senin insya Allah saya akan payment untuk DP gitu ya janjinya Senin gitu ya nah singkat cerita hari Sabtu dia ngabarin Sad saya nggak jadi gitu karena ternyata ini di hari ini jadi ada tanah yang saya taksir udah lama bertahun-tahun. Nah, rupanya pemilik tanahnya ini datang ke tempat saya nawarin dengan harga yang spesial, Sad. Gitu ya. Saya udah lama ini ngebet tanah ini gitu ya. Jadi uangnya saya pakai buat beli tanah. Jadi untuk hajinya nanti dulu deh Sad gitu ya. Ya udah gitu. Oh gitu Pak gitu kan. Tapi terus saya jalin hubungan Bapak Ibu ya. Nah ternyata Bapak Ibu itu tuh saya ingat waktu itu bulan November datangnya 2023 dia datang. Nah ternyata di bulan Mei awal Mei gitu ya iya, iya, akhir April sorry, akhir April 2024 gitu ya. Nah, itu dia nelpon dan apa?
bilang mau daftar dan langsung bayar Bapak Ibu, 2 orang ya suami istri. Nah bayangkan kalau misalnya saya nggak jaga ini, komunikasi saya nggak jaga gitu ya, dari mulai November coba saya panennya itu apa, bisa memetiknya itu di bulan April, berarti berapa bulan? 6 bulan Bapak Ibu. Nah itu di travel haji umroh gitu ya. Nah di properti ya mirip-mirip sebenarnya karena harganya ratusan juta juga, bahkan miliaran gitu ya. Nah artinya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memutuskan untuk jualan di properti gitu ya, ini mental atau otot sabarnya harus gede, harus tebal gitu ya, seperti itu ya. Nah, orang fix mindset yang mindsetnya stuck gitu ya, fix gitu, tetap, dia akan bilang, saya memang nggak jago jualan, gitu, saya nggak bisa closing, saya nggak pandai ngomong. Nah ini gitu ya, jadi dia memang sudah melakukan mental block terhadap diri dia gitu ya. Nah, tapi kalau orang yang growth mindset itu biasanya bilang, oke, saya sekarang ini belum bisa, tapi saya akan belajar gitu ya. Saya akan latihan, saya akan evaluasi, dan saya yakin saya bisa menemukan polanya gitu ya. Nah artinya dia dia tidak stuck di level saya nggak jago jualan udah gitu ya, terus nggak melakukan apa-apa, tapi dia terus upgrade skill ya, dia terus belajar gitu ya. Nah karena Bapak Ibu pada prinsipnya ketika kita pengen memiliki hasil yang besar, maka kemampuan kita juga harus besar gitu ya. Kemampuan apa? Ya kemampuan berpikir kita, kemampuan skill kita gitu ya, kemampuan negosiasi kita, kemampuan komunikasi kita gitu ya, kemampuan bagaimana meyakinkan orang gitu ya, nah kemampuan bagaimana bisa ngedil-ngedilkan gitu ya, seperti itu. Nah Bapak Ibu, kayak contoh ya, saya di travel haji umroh gitu ya, saya berhasil ngedil dengan brand ambassador gitu ya, kalau orang-orang itu harus ngeluarin puluhan bahkan ratusan juta di awal, saya itu 0 rupiah ya, ketika apa namanya, ilmu negosiasi itu saya praktikan gitu ya, saya bisa deal gitu ya, 0 rupiah di awal Bapak Ibu. Nah itu memang apa? Itu memang dari kemampuan untuk melakukan negosiasi. Ya itu pembelajarannya ya. Oke saya lanjutkan ya. Nah biasanya orang-orang fixed mindset ya ketika dia itu mendapatkan atau sebuah tantangan gitu ya. Nah, nah dia itu apa? Ada tantangan itu gitu ya, dia selalu tolak gitu ya, apa takut ditolak lah, takut gagal gitu ya. Nah beda orang yang apa growth mindset ketika melihat tantangan Bapak Ibu, nah maka tantangan itu adalah dia akan menjadikan tantangan sebagai peluang untuk tumbuh gitu ya. Nah, terus meracap cepat puas. Nah, orang yang peak mindset itu apa? Ketika dia closing, saya sudah closing 2 di bulan ini sudah cukup lah gitu ya. Saya sudah dapat 15 juta rupiah komisnya misalnya gitu ya. Nah, dia sudah merasa cukup di situ Bapak Ibu gitu ya. Udahlah saya nggak akan tamak-tamak deh gitu ya. 15 juta rupiah cukuplah di bulan ini gitu ya. Nah, kalau orang yang growth mindset gitu ya, dia nggak seperti itu. Dia apa? Saya harus bisa lebih baik dari ini gitu ya. Nah, terus sikap menyalahkan keadaan. Misalnya apa orang peak mindset apa? Oh, ini kondisi apa perekonomianya lagi nggak bagus gitu, market lagi turun gitu ya. Nah, beda dengan growth mindset. Oke, market lagi nggak bagus nih, ekonomi lagi nggak bagus gitu ya. Nah, tetapi saya yakin gitu ya, orang yang punya uang itu masih banyak nih yang katakanlah cocok dengan harga properti saya saat ini gitu ya. Maka apa? Apa nih strategi yang bisa saya lakukan berikutnya gitu ya? Oh, strategi A udah gagal, B belum berhasil, C belum menemukan apa namanya hasil yang memuaskan gitu ya. Nah, coba strategi-strategi yang lain gitu ya. Nah, karena Bapak Ibu biasanya orang yang memiliki growth mindset gitu ya. Nah, itu biasanya ngotot dengan target tapi fleksibel dengan strategi. Nah, ini perlu catat ya. Dia akan ngotot dengan target tapi fleksibel dengan strategi. Jangan dibalik ya. Ya, jangan dibalik, ngotot dengan strategi tapi fleksibel ke target. Nah, itu jangan dibalik ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ngotot terhadap strategi, misalnya Bapak Ibu menemukan strategi A, wah Bapak Ibu ini merasa strateginya udah hebat nih. Tapi ternyata gitu, setelah dilakukan, setelah diuji coba, setelah dipraktekkan, ini nggak work, nggak proven. Nah, lalu Bapak Ibu mengambil kesimpulan, oh ini target saya ketinggian gitu ya. Saya menargetkan 20 unit di dalam 1 bulan gitu. Katakanlah 20 unit kamar dalam 1 bulan. Ini target saya jangan-jangan ketinggian nih ya. Nah itu bagi orang growth mindset nggak kayak begitu Bapak Ibu. Orang yang growth mindset itu gitu ya, dia itu akan apa? Ngotot dengan target dan fleksibel terhadap strategi ya. Bukan sebaliknya ya. Ngotot dengan strategi tapi fleksibel dengan target ya. Artinya wah ini target 20. Wah udah pertengahan bulan ya gue nggak tercapai, udahlah gue turunin lah targetnya bulan ini jadi 10 aja gitu ya. Nah tapi strateginya masih tetap sama dilakukan. Nah itu dia ngotot dengan strategi tuh tapi targetnya nggak ngotot. Nah ini nggak begitu Bapak Ibu ya. Nah terus terhadap hal yang apa namanya orang fixed mindset ya, dia biasanya mudah menyerah. Misalnya oh ini bukan rezeki saya, oh ini memang saya nggak closing di bulan ini bukan rezekinya gitu ya. Gitu ya. Nah beda dengan growth mindset,
ya memang saya bulan ini belum closing sesuai target gitu ya, tapi saya akan melanjutkan ikhtiar saya, strategi saya segala macam gitu ya. Nah, istilahnya apa? Dia akan terus mencari berusaha menemukan pola-pola yang terbaik ke depannya gitu ya. Nah, pandang soal gagal, nah bagi orang yang fixed mindset, gagal adalah harga diri yang tersakiti Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau orang yang growth mindset, gagal itu apa? Dia akan menjadikan sebagai sebuah feedback untuk terus latihan ya. Nah, growth mindset bukan hanya sekedar berpikir positif Bapak Ibu, tapi action oriented dalam belajar dan bertemu. Jadi memang ini tidak semata-mata belajar tapi tidak dipraktekkan, tapi action oriented Bapak Ibu. Oh, saya sudah belajar A, maka saya praktikkan. Oh, ternyata nggak work nih, nggak proven. Kira-kira apa lagi nih? Jangan-jangan ilmu saya kurang gitu ya. Nah, artinya Bapak Ibu kalau kita katakanlah mempunyai masalah di level ini gitu, ini masalah kita gitu ya. Tapi kemampuan kita di sini, ya di bawah masalah gitu ya, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Tapi beda hal ketika masalah kita di sini, tapi kemampuan kita di sini, mindset kita di sini gitu ya. Nah itu apa? Akan mudah Bapak Ibu gitu ya, akan mudah apa namanya menangani masalah ini ya, menyelesaikan masalah ini, memberikan atau mencarikan solusinya ya. Oke saya lanjutkan. Nah, kenapa growth mindset penting untuk agent properti? Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama adalah market selalu berubah Bapak Ibu. Ingat, market selalu berubah gitu ya. Nah, bisa jadi katakanlah di 2023 kemarin Bapak Ibu itu booming penjualannya meledak gitu ya, closing jor-joran gitu ya. Ternyata 2024 2025 langsung anjlok gitu ya. Oh, ternyata apa? Ternyata market itu selalu berubah. Nah, maka seorang property agent atau agent properti ini butuh mental yang adaptif Bapak Ibu. Artinya apa? Dia harus dinamis gitu ya. Dia enggak, ya tadi saya bilang ya, berbicara strategi itu jangan ngotot. Kalau memang itu enggak work, enggak proven, ya sudah gitu ya. Kira-kira apa nih strategi yang lain gitu ya. Karena itu tadi market selalu berubah ya. Nah, yang kuat mentalnya dia yang bertahan. Ingat ya, yang kuat mentalnya dia yang bertahan. Berapa banyak agen-agen properti yang itu bertumbangan Bapak Ibu ya di tengah jalan. Kenapa? Oh, aduh mas, saya ini dua bulan nggak closing, ya wis lah gitu. Memang bukan rezeki saya di properti gitu ya. Akhirnya bertumbangan gitu ya. Nah, target selalu naik, nah butuh mental berkembang. Apalagi Bapak Ibu yang katakanlah saat ini Bapak Ibu itu posisinya menjadi marketing in-house misalnya ya. Nah, biasanya kalau marketing in-house ya, itu target itu tidak hanya datang dari diri Bapak Ibu, tapi biasanya dari atasan gitu ya. Nah, bisa jadi misalnya bulan ini Bapak Ibu ditargetkan closing 5 gitu ya. Nah, bisa jadi bulan depan itu di-challenge lagi. Oke, kamu kemarin berhasil ya. Oke, bulan ini saya tantang kamu bisa closing 8 gitu ya. Oke, kalau kamu berhasil 8, saya kasih reward gitu ya. Saya kasih jalan-jalan ke tanah suci, kamu umroh gitu ya. Nah, tapi kalau kamu nggak berhasil, gitu, saya kasih punishment nih, misalnya gitu ya. Nah, itu biasanya target itu selalu naik itu biasanya gitu ya. Nah, rezeki harus dijemput Bapak Ibu, jangan lemah mental gitu ya. Nah, ingat Bapak Ibu, ingat ya kalau Bapak Ibu nggak posting gitu ya, nggak ngeblas gitu ya, tidak melakukan campaign, tidak beriklan, ya jangan harap Bapak Ibu dapat lead, dapat calon prospek, dapat calon buyer. Nah, kalau Bapak Ibu nggak dapat calon buyer, ya jangan harap Bapak Ibu dapat buyer kan begitu. Nah, maka Bapak Ibu ya tadi itu harus action ya. Jadi harus dijemput tuh rezekinya gitu ya. Kalau hari ini belum closing, kalau bulan ini belum closing, nah berarti action apa nih yang belum saya lakukan gitu ya. Seperti itu ya. Nah, skill closing harus diasah Bapak Ibu. Ingat ya, Bapak Ibu jangan ada mindset bahwasanya apa? Oh, dia jago closing karena bawaan dari lahir ya gitu ya. Oh, si A ini closingnya kenceng nih, tokcer nih, gacor gitu ya. Oh, karena wajar gitu ya. Dia mau bapaknya pengusaha gitu ya, udah bawaan dari lahir. Nah, ini mindset yang nggak benar Bapak Ibu ya. Ingat, skill closing itu bisa diasah Bapak Ibu ya. Nah, walaupun Bapak Ibu oke ya, rezeki itu tetap ya, ar-rizku minallah ya. Nah, nanti ini akan saya bahas di slide berikutnya ya. Yang sukses bukan hanya pintar tapi yang mau tumbuh. Ingat ya, yang pinter itu bisa dikalahkan dengan orang yang mau tumbuh. Maksudnya apa? Biasanya orang kalau sudah merasa pinter itu apa? Dia akan berhenti belajar, dia merasa sudah hebat, merasa udah banyak punya ilmu sehingga dia stuck nggak mau lagi belajar. Nah, sementara orang yang katakanlah biasa-biasa saja tapi mau bertumbuh gitu ya. Nah, dia terus belajar segala macam. Bisa dikatakan begini, apa namanya? Immerse atau yang apa namanya? Suhu gitu ya, suhu yang katakanlah itu jago gitu ya, tapi merasa cukup, nggak pernah upgrade skill, akan terkalahkan dengan newbie ya gitu kan lah, yang katakanlah dia mau terus bertumbuh, upgrade skill terus dan action praktek gila-gilaan. Itu akan tetap akan kalah Bapak Ibu ya. Nah itu ya, seperti itu. Nah tanda-tanda ketika Bapak Ibu masih memiliki fixed mindset.
Ya, misalnya tadi ya, mudah menyerah setelah 30 hari nggak closing. Aduh, 1 bulan ini saya nggak ada closing sama sekali. Lalu Bapak Ibu nyerah. Ingat ya, tadi saya bilang ya, di properti itu minimal banget 1 kuartal Bapak Ibu ya. Jadi itu biasanya evaluasinya dalam 1 kuartal gitu ya. Artinya kita bisa closing bisa aja di bulan ketiga gitu. Lead bulan pertama bisa closing di bulan ketiga. Bahkan kalau Bapak Ibu mau bersabar, ambil 2 kuartal ya. Nah, kalau sudah 2 kuartal nggak bagus, nggak closing juga, nah berarti ini leadnya memang bukan calon ITM ya, bukan Erno. ideal target market kita ya, seperti itu. Nah, mengeluh saat prospek ghosting ini prospek yang nggak ada kabar, menghilang begitu aja, ngeluh gitu ya. Nah, sorry. Bentar, ada yang bocor suaranya. Kafira minta dibantu yang bocor suaranya. Oke, ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi Bapak Ibu, oh saya bulan ini dapat 200 lead gitu ya. Nah, tapi dari 200 lead ini katakanlah, wah ternyata 50% ini apa nggak ada kejelasan nih, nggak ada kabar, menghilang gitu ya, nggak respon segala macam. Nah, itu Bapak Ibu udah ngeluh gitu ya. Ingat Bapak Ibu ya, walaupun cuman silent aja, Bapak Ibu cuman dibaca doang, tetap follow up terus ya, karena kita nggak tahu gitu ya, di bulan keberapa, di hari keberapa dia itu akan terbuka mindsetnya, akan terbuka pikirannya dan akan memutuskan untuk beli di produk Bapak Ibu ya. Nah, merasa saya gak jago ngomong gitu dan tidak belajar public speaking. Nah, artinya Bapak Ibu memang ya salah satu skill yang harus Bapak Ibu kuasai gitu di bidang ini ya, karena salah satunya adalah skill bagaimana Bapak Ibu bisa ngedeal gitu ya. Bapak Ibu bisa melakukan telemarketing atau katakanlah ketika bayar atau calon bayar Bapak Ibu itu survei offline, nah Bapak Ibu bisa dampingi walaupun sudah ada marketing in-house, marketing darat dari pihak developer ataupun tim deal makernya gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini memiliki skill komunikasi yang bagus, dampingin itu gitu ya. Nah, artinya Bapak Ibu itu akan dilihat, oh Bapak Ibu berarti ini pelayanannya bagus nih ya, orangnya melayani segala macam gitu ya. Nah, sehingga biasanya itu akan memudahkan juga untuk closing. Fokus pada masalah bukan solusi. Nah, ini kalau orang yang fixed mindset ya. Jadi dia fokusnya ke masalah gitu ya. Oh, saya hari ini dapat masalah gitu ya. Nah, dia terus saja, oh ini memang gak bagus ini gitu ya, kayaknya ini lead apa namanya leadnya gitu ya. Nah, tapi dia nggak fokus solusinya ya. Nah, tidak mau ikut training atau tidak mau upgrade skill ya. Nah, maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada kesempatan untuk misalnya ya seperti ini gitu ya, event-event Zoom gratisan gitu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu udah ada budget untuk mengeluarkan itu, ya silahkan gitu untuk dalam rangka upgrade skill Bapak Ibu ya. Nah, orang fixed mindset itu mencari alasan, sedangkan orang growth mindset itu bagaimana mencari jalan ya. Jadi kalau hari ini dia belum berhasil, dia akan cari tuh itu jalan mana yang harus saya tempuh lagi nih sampai saya bisa mendapatkan tujuan saya atau saya bisa nyampe tujuan saya sampai saya berhasil, katakanlah gitu ya. Nah, ini 5 pilar Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memutuskan untuk menjadi agent properti yang memiliki growth mindset ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu itu believe in progress ya. Nah, oke, aku belum bisa sekarang. Oke, tapi aku bisa belajar. Nah, jadi Bapak Ibu prinsipnya adalah bagaimana Bapak Ibu itu menikmati progresnya gitu ya, menikmati prosesnya dan memiliki keyakinan bahwasanya memang walaupun saat ini saya belum closing, walaupun saat ini saya belum bisa, tapi kalau saya belajar, saya upgrade diri, upgrade skill, nah insya Allah nanti saya akan mudah closing gitu ya, akan bisa bertumbuh gitu ya. Nah, terus cintai prosesnya Bapak Ibu ya. Nah, nikmati prospecting. Jadi kalau Bapak Ibu masih saat ini punya banyak calon prospek ya nikmatin aja. Atau kalau Bapak Ibu saat ini masih sering melakukan canvassing gitu ya. Oh, misalnya saya memang jagonya udah canvassing deh dari dulu gitu ya. Saya nggak jago di digital marketing tapi saya jagonya canvassing. Ya lakukan silakan Bapak Ibu, nikmati prosesnya ya. Nah, nikmati proses bernegosiasi Bapak Ibu ya, karena memang apalagi nih kalau Bapak Ibu menemukan calon-calon buyer yang dia itu mau beli cash keras lebih dari 1 unit. Nah, itu biasanya nego sadis tuh, gitu ya. Mas, saya kan mau beli 3 unit gitu ya. Ya udahlah, saya minta harga per unitnya sekian. Nah, negonya itu nego-nego sadis tuh, gitu ya. Nah, ini bagaimana skill negosiasi Bapak Ibu itu diasah di situ ya. Seperti itu ya. Nah, karena hasil besar itu perlu proses yang luar biasa. Nah, ini love the process ya. Jadi cintai prosesnya ya. Nah, feedback is fuel ya. Gagal closing, nah itu jadi masukan gratis. Jadi ingat Bapak Ibu ya, walaupun belum closing atau gagal, nah itu jadi ada masukan gratis. Oh, ini saya gagal kenapa nih gitu ya. Gitu sebenarnya. Tanya apa yang bisa aku perbaiki dari hari ini ya. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan pilar bisnis. Nah, yang berikutnya yang keempat ini adalah stretch your comfort zone ya. Nah, ingat Bapak Ibu, zona nyaman itu enak. Ingat ya, zona nyaman enak. Tapi di luar sana ada zona cuan Bapak Ibu ya. Nah, tinggal Bapak Ibu memilih mana nih ya. Nah, oh, saya mah
kalau model kayak jadi Sandiago Uno gitu ya, mau di zona nyaman juga udah apa cuannya udah jangan ya itu udah beda level Bapak Ibu ya. Nah, kita saat ini adalah levelnya masih berjuang nih gitu ya. Nah, levelnya masih berjuang gitu ya. Ingat zona nyaman itu enak tapi di sana ada zona zona cuan ya. Nah, ketika kita memutuskan untuk bisa ke zona cuan tadi, nah itu maka nah zona nyamannya nih mulai kita jangan terus-terusan di situ intinya gitu. Misalnya nih Bapak Ibu gitu ya. Pokoknya saya memutuskan untuk live IG atau TikTok setiap hari gitu ya, minimal 1 jam atau 2 jam. Nah ini nih Bapak Ibu coba berpindah nih dari zona nyaman ke zona aman atau zona cuan sorry ya. Nah sudah punya target tuh. Pokoknya saya TikTok mau ada yang beli, mau enggak, saya mau live TikTok tiap hari, live IG tiap hari misalnya gitu ya. Misalnya saya mau akan melakukan broadcast gitu ya. Nah, ini broadcast ya soalnya ya, typo ya. Minimal 200 orang per hari gitu ya. Wow, saya sudah menyiapkan katakanlah nomor 20 nomor 20 nomor perdana nih gitu ya. Kalau nomor saya ada yang sahid gitu ya, ada yang diblokir ya, saya sudah siap dengan nomor berikutnya ya. Bisa tuh Bapak Ibu ya, bisa beli itu di Shopee misalnya gitu ya, yang nomor-nomor itu bisa langsung aktif ya, jadi nggak perlu kita daftar ke 4444 ya seperti itu. Itu kalau Bapak Ibu mau main nyepam atau broadcast, nah itu harus siap-siap nomornya keblokir tuh. Tapi itu kalau dilakukan ya terus aja coba, karena kita nggak tahu lewat istilah yang mana nanti Allah memberikan pertolongannya ya. Misalnya Bapak Ibu saya pokoknya akan melakukan telemarketing, saya punya 2000 database misalnya ya saat ini, pokoknya tiap hari saya akan teleponin ke 30 orang, katakanlah 30 orang ini yang nyambung di teleponnya gitu misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya target Bapak Ibu 30 orang yang tersambung untuk ditelepon, oh misalnya bisa aja Bapak Ibu 60 orang yang dihubungi di hari itu, karena kan bisa aja yang nggak ada yang angkat gitu, ada yang nggak respon atau ada yang di reject gitu ya, macam-macam gitu ya. Misalnya seperti itu ya. Nah, atau Bapak Ibu yang sudah memiliki budget iklan dan memiliki kemampuan untuk beriklan, misalnya jalanin paid traffic gitu ya, entah itu Google Ads, entah itu Meta Ads. Nah, itu Bapak Ibu bisa melakukan masif paid traffic ya. Budgetin tuh, oh bismillah, saya mau budgetin pokoknya 100.000 per hari gitu. Itu nggak boleh kurang gitu ya. Nanti kalau iklan saya sudah winning, saya mau scale up 2 kali lipatnya, misalnya jadi 200.000 per hari gitu. Itu harus masih paid traffic ya, targetnya seperti itu. Nah, berikutnya apa? Bapak Ibu misalnya mau pindah ke zona yang tadi, zona kecuan misalnya, oh saya pengen bikin dan upload 2 konten tiap harinya pokoknya. Ya, 2 konten apa video gitu ya. Nanti saya akan upload katakanlah di TikTok anggaplah gitu. Tapi itu tiap hari itu gitu ya. Nah, ini adalah Bapak Ibu mulai berpindah tuh gitu ya. Nah, kalau ini dilakukan ya yang manalah terserah Bapak Ibu ya. Saya kan nanti Bapak Ibu itu insya Allah lah nanti Allah berikan pertolongannya ya untuk bisa closing panen closing ya. Konsisten. Nah, ini yang berat Bapak Ibu biasanya ya. Nah, karena istiqomah itu lebih berat daripada istirahat Bapak Ibu ya. Ya seperti itu ya. Istiqomah itu adalah konsisten ya. Bukan hebat sesekali ingat, tapi stabil setiap hari ya. Jadi oh saya mah katakanlah hebat nih gitu ya di minggu ini. Ya bukan itu doang gitu ya, tapi bagaimana kita bisa menjaga ritme kita, bisa menjaga tadi ya konsistensi kita setiap harinya ya. Nah, itu memang berat Bapak Ibu ya. Istiqomah itu berat ya. Yang mudah itu istirahat ya. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini formulanya. Ketika Bapak Ibu ingin growth mindset di bidang properti atau jadi agent properti, ingat ya, growth itu ada 6 huruf ya. Ada huruf G, R, O, W, T, H ya. Ini saya singkat ya, ada 6 huruf ya. Di mana G-nya adalah goals, nah, R-nya itu responsibility, O-nya itu optimization, work ethic dan tenacity ya. Nah, ini yang pertama G ya, goals. Nah, Bapak Ibu itu punya target jelas dan terukur. Misalnya gitu ya. Oh, saya bulan ini menargetkan harus closing minimal 5 unit kamar. Misalnya target individu gitu ya. Misalnya Bapak Ibu ya. Nah, itu terukur tuh. Oh, berarti saya punya target 5. Berarti nanti sampai tanggal 30 misalnya gitu ya, ini 5 ini harus tercapai nih. Oh, berarti kalau saya breakdown per target per kanannya, berarti gimana dalam 1 pekan saya bisa closing 1 nih gitu ya, katakanlah seperti itu. Nah, itu nanti punya target yang jelas Bapak Ibu. Ingat ya, kalau kita tidak punya target yang jelas, nggak punya goal yang spesifik gitu ya, yang jelas, ya maka apa sampai kapanpun kita tidak akan mencapai goal itu. Kenapa ya? Karena kita nggak punya goal gitu ya. Gitu. Beda kalau kita punya goal ya. Nah, jadi Bapak Ibu orang yang growth mindset itu dia punya targetnya jelas gitu ya. Nah, biasanya nanti dia itu men-challenge. Misalnya gini, oh bertahap ya. Oh, bulan depan saya menargetin 2 deh, 2 unit. Ketika ini teraih, nah bulan depannya lagi dia punya target. Oke, saya naikin. Bulan depan, misalnya nih, sekarang bulan Mei. Oh, bulan Juni saya target 2 unit. Tercapai 2 unit. Oke, bulan Juli saya mau nargetin 3 unit.
closing gitu ya. Nah, dia coba akan men-challenge dirinya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya responsibility ya, tidak menyalahkan kondisi. Ingat Bapak Ibu ya, tadi saya pancing di awal-awal, kira-kira apa yang menjadi problem saat ini Bapak Ibu itu susah closing. Nah, tadi kan macam-macam tuh, ekonomi lesu, hankam, kondisi negara nggak stabil gitu ya, habis COVID misalnya gitu ya. Nah, orang yang growth mindset itu tidak mudah menyalahkan kondisi ya. Artinya apa? Oke, ya, ya ekonomi memang lagi nggak baik-baik saja nih gitu ya. Tapi banyak kok masyarakat yang katakanlah dia kelas atas itu dia itu nggak katakanlah nggak kena efeknya gitu ya. Dia duitnya masih banyak gitu ya. Katakanlah orang yang punya duit di atas 1 M masih banyak, masih ribuan, misalnya begitu gitu ya. Nah, berarti gitu saya belum menemukan aja nih ITM-nya, ideal target market saya gitu ya. Berarti saya harus rubah nih, cara saya kayaknya ada yang salah, strategi saya ada yang nggak tepat nih gitu ya. Nah, itu tidak mudah menyalahkan keadaan Bapak Ibu, tidak menyalahkan keadaan kondisi gitu ya. Oh, ini memang, apa namanya, kalau bicara tim gitu ya, "Oh, ini saya belum closing," gitu, "Oh, ini jangan-jangan kontennya nggak bener, lu tim konten nggak bener lo," gitu ya, gitu ya. Nah, itu nanti nanti biar biar atasan aja itu sama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini nggak usah saling menyalahkan, ke samping gitu, nanti atasan itu kalau kalau bicara tim di kantor ya, gitu ya. Nah, berikutnya optimization-nya, bagaimana Bapak Ibu harus terus belajar dan itu adaptif. Ingat ya, market terus berubah. Ingat, market terus berubah, maka Bapak Ibu harus bagaimana bisa mengadaptasi diri, menyesuaikan dengan market yang terus berubah ini, gitu ya. Nah, kalau di 2023 jualan Bapak Ibu booming, sementara 2024 sama 2025 itu ternyata terjun bebas, nah berarti, oh ternyata memang marketnya berubah nih, gitu ya. Katakanlah orang, kecenderungannya sudah berubah segala macam. Nah itu ya. Nah berikutnya mentalnya tahan banting Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya bisa nahan tapi siap dibanting juga. Jadi udah tahan banting Bapak Ibu ya, katakanlah kalau kalau dia bulan ini belum closing itu nggak langsung ujung-ujung dia langsung menjudge diri dia nggak becus, nggak bisa gitu ya, nggak perform, nggak Bapak Ibu, dia udah tahan banting ya. Nah terus rendah hati menerima masukan. Nah ini penting ya Bapak Ibu ya, bagi agent properti itu jangan baperan. Ingat ya, jangan baperan ya. Ketika Bapak Ibu itu diberikan masukan, diberikan saran, terima aja, nggak usah baper Bapak Ibu ya. Karena kalau baper itu nanti jauh dari closing tuh ya. Jadi nggak usah baperan dan harus rendah hati ya. Nah ini ya. Nah ini formulanya Bapak Ibu. Nah sedikit lagi ya. Udah jam berapa sekarang ya? Sedikit lagi. Wah udah mau setengah 10 aja ya. Nah ini saya mengambil dalam sebuah buku ya. Orang luar ini buku. Yang jelas bukan tetangga saya Bapak Ibu ya. Nah, ini si Carol, ini cewek ya. Dia bikin buku namanya Mindset, The New Psychology of Success ya. Nah, ini buku ini menurut saya lumayan keren gitu ya. Saya ambil intisarinya Bapak Ibu dari buku ini ya. Nah, di buku ini itu membahas 2 jenis mindset yang tadi sebenarnya saya sudah singgung di awal, yaitu mindset yang katakanlah mindset ini pola pikir ya. Nah, yang mempengaruhi cara orang bagaimana seorang itu belajar, bekerja, menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan. Yang pertama ada fixed mindset ya. Itu pola pikir tetap ya. Nah, dia percaya bahwa bakat, kecerdasan, kemampuan adalah bawaan dan tidak bisa diubah. Nah, ini Bapak Ibu keliru gitu ya. Oh, dia memang keturunannya keturunan bapaknya pengusaha gitu ya, maka dia mudah closingnya tuh gitu, jago closing ya. Itu nggak begitu Bapak Ibu ya. Nah, cenderung menghindari tantangan karena takut gagal ya. Terus mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan dan melihat usaha sebagai tanda kelemahan atau ketidakmampuan ya. Jadi terancam oleh keberhasilan orang lain. Jadi kalau ada temannya berhasil, oh teman saya kok closing 5 gitu ya, saya belum closing, dia merasa terancam nih gitu ya. Nah seharusnya memang bukan merasa terancam, tapi merasa menjadi termotivasi. Oh dia bisa closing 5, gue belum nih, berarti ada strategi yang nggak tepat nih, ada cara yang salah nih, atau ada pola yang gue ini belum proven nih gitu ya. Nah bisa bisa Bapak Ibu kepoin ataupun belajar ataupun seperti apa ya. Nah, growth mindset, nah ini yang pola pikirnya bertumbuh Bapak Ibu. Percaya bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha, strategi, dan belajar dari kegagalan. Katakanlah kalau misalnya Bapak Ibu selama ini misalnya, Bapak Ibu dulunya nggak bisa main gitar gitu ya. Lalu Bapak, oh saya memang dari lahir nggak bisa main gitar gitu. Nah, tapi kalau orang yang growth mindset, ya dia akan belajar. Lama-lama akan bisa tuh kan begitu ya. Nah, terus menyambut tantangan dan melihatnya sebagai peluang untuk belajar ya. Nah, bertahan saat mengalami kesulitan dan tidak takut gagal, terus terinspirasi oleh kesuksesan orang lain. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu orang yang growth mindset demikian ya, sedikit lagi ya. Nah di buku ini Bapak Ibu growth mindset itu saya spesifikkan untuk property agent ya. Ini ada 5 hal ya. Yang pertama adalah challenge, yang kedua obstacle, hambatan, nah kritik, effort dan lesson from other success ya.
Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, pertama challenge ya. Oke, wah ini tumpang tindih nih. Ya, sorry ya. Gitu. Nah, challenge ini tantangan ya. Nah, dia suka tantangan. Jadi kalau orang yang growth mindset itu ingat dia senang ditantang, suka tantangan ya. Nah, misalnya apa? Berapa target closing per bulannya gitu ya. Atau kalau kalau misalnya dia sedang bekerja gitu ya. Nah, dia tuh senang ditantang loh. Senang dikasih challenge gitu ya. Oke, ke bulan ini kamu harus closing 25 unit ya. Nah, bagi orang yang growth mindset, nah dia akan oke siap gitu ya. Bismillah, dia siap menyambut dulu gitu ya. Jadi jangan langsung memblok. Waduh, kayaknya berat nih gitu ya. Nah, kalau udah memblok Bapak Ibu sampai kapanpun berat tuh, karena Bapak Ibu dari awal juga udah merasa berat gitu ya. Nah, bagi orang yang growth mindset itu enggak ya, disambut dulu gitu ya. Oke, saya dapat tantangan 25 gitu ya untuk closing di bulan ini gitu ya. Nah, dia akan nyari cara nih, kira-kira cara apa nih yang belum saya lakukan gitu ya. Atau kalau misalnya dia sebagai property agent yang tunggal, yang pribadi, personal gitu ya. Dia punya tuh Bapak Ibu target-target pribadi. Oke, saya bulan ini target minimal 5 closingnya gitu ya. Nah, terus dia juga menargetkan, oke, berapa target komisi yang bisa saya raih di bulan ini, berapa dari komisi itu yang katakanlah bisa cash in hand ya, cash di tangan yang bisa saya pegang di bulan ini gitu ya. Nah, atau lebih jauh lagi misalnya gitu ya. Oke, saya bulan ini pengen cash yang di tangan saya misalnya 20 juta misalnya gitu ya. Nah, oke saya pengen sedekah sekiannya. Nah, itu ada target itu Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya orang growth mindset ini nggak mudah cepat puas ya. Jadi kalau misalnya bulan ini closing 2 gitu ya, udahlah saya udah closing 2 udah cukup gitu ya. Atau saya udah dapat 20 juta gitu ya. Nah, itu nggak mudah puas Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu sudah puas, maka yakinlah gitu ya, apa namanya, daya juang Bapak Ibu untuk bertumbuh, untuk belajar, untuk upgrade diri, upgrade skill itu juga akan stuck di situ. Ya sudah karena merasa cukup, merasa sudah berhasil gitu ya. Beda hal kalau misal oke saya bulan ini closing 2. Ya udah bulan depan saya gimana caranya biar closing 3. Nah, Bapak Ibu kan terus cari cara tuh gitu ya. Kalau saya closing 2 adalah 2 juga udah cukup gitu ya. Sudah gitu ya. Maka Bapak Ibu akan ke fixed mindset ya. Nah, berikutnya apa? Obstacle. Nah, itu hambatan. Nah, ini punya empowering belief Bapak Ibu. Nah, ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu merasa ada kesulitan, ya, maka yakinlah itu Allah akan memberikan dua kemudahan di setiap kesulitan kita. Ya, jadi sudah disiapkan solusinya sebenarnya. Tinggal kita bagaimana menyambut solusi itu, menemukan solusi itu, gitu ya, dan mau bersabar, gitu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ketika kita merasa masalah kita kok besar banget, ini kok susah banget, kalau ingat ada Allah yang maha besar ya. Jadi seberapa besar pun masalah itu kecil Bapak Ibu ya. Nah, terus dua mindset lagi, nah ini penting Bapak Ibu saya perlu sampaikan ya. Jadi ketika Bapak Ibu merasa skill jualan Bapak Ibu hebat gitu ya, ilmu ads Bapak Ibu itu jago gitu, kemampuan copywriting Bapak Ibu itu luar biasa gitu ya, skill negosiasi Bapak Ibu super dahsyat gitu ya. Nah, ingat Bapak Ibu, tanpa izin dan pertolongan Allah, ingat ya, ini biiznillah wa binasrillah, tanpa izin dan pertolongan Allah, Bapak Ibu itu nggak akan closing ya. Jadi ya, ketika Bapak Ibu itu pengen mudah closing, selain upgrade diri, upgrade skill, upgrade keilmuan segala macam gitu ya, terus bertumbuh. Nah, maka Bapak Ibu yang tidak kalah penting adalah harus meyakini, saya yakin-yakinnya bahwasanya memang semua kemudahan closingan Bapak Ibu selama ini itu yakinlah dari izin dan pertolongan Allah ya. Nah, kalau kita sudah meyakini itu, kita sudah mindsetnya seperti itu, maka apa? Maka selain tadi kita itu bagaimana mengupgrade diri kita untuk skill-skill jago jualan tadi, nah berarti kita akan upgrade spiritual kita nih. Oh, bagaimana kita upaya untuk dekat terus kepada Allah gitu ya. Oh, saya gimana caranya biar sholat malamnya nggak bolong gitu ya. Oh, saya biar gimana caranya biar duhanya ini nggak terlewat gitu ya. Oh, saya misalnya gimana caranya biar sedekah harian saya ini jalan terus gitu walaupun cuma 1.000 rupiah, 5.000 rupiah. Oh, saya misalnya katakanlah ngaji Qurannya, tilawahnya, tadarusnya ini jangan sampai lewat. Misalnya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ini terjun di dunia penjualan seperti ini, ingat ya, jangan merasa skill Bapak itu udah jago gitu ya. Lalu Bapak Ibu, oh ini saya closing 10 karena memang saya jago ads-nya gitu ya. Saya jago follow up-nya, nge-CS-innya, saya jago telemarketingnya. Nah, itu ingat Bapak Ibu, tanpa izin dan pertolongan Allah nggak akan terjadi closing gitu ya. Ingat gitu ya. Nah, jadi intinya apa? Selain dengan marketing
bumi yang Bapak Ibu kuasai, entah itu digital marketing, entah itu ilmu jual lainnya. Nah, marketing langitnya kurang lebih Bapak Ibu itu kencengin juga maksudnya gitu ya. Nah, dan setiap aktivitas kita, ya aktivitas jualan kita itu harus di frame berpikir kita bahwasanya memang ya ini saya bisa closing karena izin dan pertolongan Allah. Jadi bukan karena saya hebat. Oke, saya skill ilmu saya oke hebat, tapi apa? Ya ini semata-mata izin dan pertolongan Allah. Jadi itu ya, Bapak Ibu ya. Iznillah wabi nasril itu selalu Bapak Ibu tekankan ya. Terus jangan sampai punya mental block. Nah, ini Bapak Ibu, oh saya ini memang apa namanya susah closing. Memang saya ini pribadi saya memang dari dulu ya itu susah closing. Nah, itu mental block Bapak Ibu. Oh saya ini memang orangnya gaptek. Nah, itu mental block Bapak Ibu gitu ya. Ketika Bapak Ibu udah memental blokkan diri Bapak Ibu gaptek, maka sampai apa kapanpun Bapak Ibu saya percuma ikut kursus atau training atau private Google S juga nggak akan bisa deh karena saya mah gaptek. Nah, itu udah salah tuh mental block ya. Nah, berikutnya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu tadi ya pengen punya empowering belief, pengen mengcounter mental block ya. Nah, maka ini kita bisa lakukan dengan CRAFT ya atau kalian. Apa ini singkatan Bapak Ibu? C-nya itu adalah cancel. Nah, artinya apa? Ketika Bapak Ibu tadi punya pikiran-pikiran negatif gitu ya, itu dibatalkan, dialihkan gitu ya. Misalnya, oh kayaknya nggak mungkin deh saya closing 20 di bulan ini. Misalnya itu sudah terlintas tuh. Nah, itu Bapak Ibu buru-buru tuh gitu ya. Pikiran negatifnya batalkan tuh gitu ya. Oh, enggak kok 20 itu kecil gitu ya. Mudah lah kalau berkehendak mah gitu dengan izin dan pertolongan Allah saya bisa lah meraih ini gitu ya. Tinggal nanti saya perbaiki strateginya, perbaiki caranya gitu ya dan temukan polanya. Mungkin pola saya salah nih, belum ketemu polanya nih. Nah, begitu ya. Nah, berikutnya refresh ya. Nah, ganti dengan yang positifnya. Tadi ya. Jadi ketika ada pikiran negatif, Bapak Ibu buru-buru tuh ganti dengan yang positif ya. Karena jangan sampai itu terus-terusan berendap. Nah, terus adalah afirmasikan setiap saat. Nah, bayangkan Bapak Ibu begini. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya punya target bulan ini closing 20 misalnya. Itu bayangkan ya, Bapak Ibu benar-benar bayangkan ketika target ini tercapai, kira-kira kebahagiaan apa yang bisa saya raih nih, gitu ya. Kira-kira siapa aja orang yang bisa saya bahagiakan, orang yang saya bisa senengin, gitu ya. Orang yang saya bisa katakanlah bikin happy, gitu. Bayangin itu Bapak Ibu tuh. Oh, atau misalnya Bapak Ibu misalnya pengen target bisa umroh gitu ya bulan depan gitu ya. Nah, Bapak Ibu bayangin ya Allah, misalnya ketika saya target 20 berhasil nih, wah, Bapak Ibu udah kebayang nih, wah gimana saya bisa merasakan itu tawaf gitu ya, sa'i, bertahalul gitu ya, terus mengunjungi makam Rasulullah. Nah, itu tuh afirmasikan tuh, bayangkan Bapak Ibu ya. Nah, itu mudah-mudahan nanti bisa menjadi energi positif tuh dan memudahkan Bapak Ibu untuk bisa meraih closingnya ya. Terus fokus, ingat ya, fokuskan hanya pada kalimat atau pikiran positif. Ingat Bapak Ibu ya, kalau ada lead ya yang katakanlah lagi-lagi itu ghosting, nggak ada respon gitu ya, cuman silent doang, itu jangan langsung dijudge, oh ini tuh nggak akan beli deh gitu ya. Karena apa, banyak kok kejadian gitu ya, ternyata nggak pernah apa ya, kayak contoh gitu ya, kemarin kami juga ada gitu ya, di chat nggak respon, tapi Zoom dia ikut, di Zoom juga nggak nanya gitu, tiba-tiba beli Bapak Ibu gitu ya. Sama juga gitu, ada dari bulan satu nggak ada respon segala macam. Lah tiba-tiba beli di bulan ketiga atau kedua gitu ya. Nah yang kayak gitu Bapak Ibu. Jadi walaupun dia nggak respon gitu ya, dibaca doang gitu, terus aja jalin komunikasi. Nah cuma memang jangan tiap hari itu Bapak Ibu jualan. Kalau bisa nanti dibikin kurikulumnya tuh misalnya gitu ya. Oh, pokoknya saya mau ngeblas ataupun mau ngejapri tiap 3 hari sekali atau 2 hari sekali gitu ya. Oh, misalnya di hari pertama saya pengen edukasi dulu nih gitu ya. Oh, di blast yang kedua gitu atau japri yang kedua gitu ya, saya pengen katakanlah menerangkan ngirim gitu ya testimoni testimoni gitu ya atau social proof gitu ya. Oh nah jadi Bapak Ibu susun tuh. Jadi jangan tiap hari di blast jualannya Bapak Ibu bagaimana, minat nggak? Ya nggak akan minat atau kalau gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu seperti itu ya. Terus latih dengan berbagai kondisi setiap hari ya. Nah berikutnya ini yang terakhir Bapak Ibu ya, kritik, effort dan lesson from other success ya. Nah, jadi orang yang growth mindset itu harus tahan kritikan dan nggak baperan. Ingat ya, nggak baperan. Apalagi kalau Bapak Ibu posisinya sebagai leader saat ini, itu jangan baperan ya. Kalau baperan mah ke laut aja deh ya. Gitu ya. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu ditegur gitu ya, Bapak Ibu itu dimarah-marahin gitu ya. Misalnya nggak chip di bulan itu nggak usah baper ya. Terima aja gitu ya. Lalu renungi kira-kira apa yang salah nih di cara-cara saya, di strategi saya, di pola saya. Kira-kira apa yang salah ya.
atau di tim saya gitu ya. Nah, itu nggak baperan Bapak Ibu ya. Jadi orang growth mindset itu jangan baperan ya. Nah, terus dia itu apa? Melakukan kerja keras ya. Jadi nggak malas Bapak Ibu ya. Karena memang apa kalau misalnya dia diam aja nggak ada action ya gimana gitu. Contoh, oh saya ini bulan ini nggak ada closing, terus ditanya lu udah ngapain, lu udah ngelakuin apa aja. Posting sehari berapa gitu, jalanin iklan enggak gitu ya, enggak gitu ya. Terus ngeblas juga enggak gitu ya. Telemarketing enggak juga gitu ya, iyalah mimpi aja kalau lu dapat closing gitu ya. Nah artinya apa, itu nggak akan mungkin Bapak Ibu kalau tidak diraih dengan kerja keras gitu ya. Nah, haus ilmu jangan merasa jagonya. Jadi Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu, kita bisa belajar dari kesuksesan orang lain, ya. Walaupun katakanlah strategi bisa di-copy, tapi rezeki tidak bisa dipaste, Bapak Ibu. Nah, tetapi ketika kita mau belajar dengan orang yang katakanlah terbukti sukses, walaupun misalnya ketika kita praktekkan caranya sama, strateginya sama, kok dia mah bisa meraih closing 20 sebulan, saya kok tetap 5 gitu. Nggak ada masalah Bapak Ibu, gitu ya. Nggak ada masalah ya, apa namanya, kita terus aja membuka diri buat belajar gitu ya, terutama ke orang-orang yang katakanlah sudah terbukti dia itu proven, terbukti sukses ya. Nah, itu Bapak Ibu untuk sharing terkait dengan bagaimana apa namanya, kita memiliki growth mindset ya. Ini penting banget apalagi sebagai agent properti ya. Jadi kalau misalnya kita belum mendapatkan closingan, itu jangan langsung menjudge diri kita, jangan langsung kita itu memasang mental block diri kita gitu ya. Nah, tetapi ingat sekali lagi saya katakan di properti itu bisa jadi 1 kuartal Bapak Ibu, dan kalau mau sabar bisa 2 kuartal ya. Seperti itu dulu sebelum saya lanjutkan ke yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini sekarang sudah jam berapa? Jam setengah 10 ya. Oke. Ada pertanyaan silakan Bapak Ibu atau saya serahkan ke Mbak Fira ya. Sebelum saya lanjutkan ke yang berikutnya sedikit lagi Bapak Ibu ya. Baik. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Mau bertanya langsung boleh, silakan on cam atau mau menyampaikan lewat chat, Ya, boleh. izin Kak Pira. Baik, silakan Pak. Ya, perkenalkan Coach. Nama saya Arifi dari Cibubur ini. Siap Pak Arif. Saya baru Arifi, ya. baru sekitar 2 minggu ini Pak, Coach Komarudin Sarif bergabung di grup CRV ini Pak. Siap. Saat ini memang lebih aktivitas di pekerjaannya di di kontraktor. Cuman ada keinginan dan untuk keinginan kuat untuk bisa dengan konteks tadi yang disampaikan bahwa kondisi negara kita lagi tidak baik-baik saja ya, dan itu juga ada berdampak juga di perusahaan di tempat saya bekerja gitu Pak. Ada hal-hal yang harus yang tadi yang dengan growth mindset tadi itu kita berpikir gimana kita bisa meningkatkan aktif income kita, yang kedua eh, bisa menjadi passive income, dan yang ketiga portfolio income gitu. Nah ini saya dapat suatu peluang gitu. Nah, peluang istilahnya tertarik juga untuk bisa eh, apa ya untuk bisa meningkatkan aktivitas dengan belajar. Saya bicara belajar untuk jadi agen properti gitu. Mungkin minta sarannya Pak, dengan kondisi masih bekerja, apakah ya kita harus tetap grow mindset ya. Saya yakin bisa dan mengatur waktunya. Cuman minta saran dan sharing experience dari Coach Komarudin Sarif untuk bagi saya dan teman-teman gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, luar biasa Pak ya. Ya walaupun masih bekerja gitu ya. Nah tapi memang ada motivasi kuat gitu ya untuk katakanlah menambah channel-channel pemasukan lain gitu ya Pak ya, gitu. Itu nggak ada masalah Pak, bagus Pak ya. Nah Bapak terkait dengan bekerja ini juga saya punya rekan Pak. Nah ini dia kerjanya di Garuda Pak ya, di bagian teknisinya gitu ya. Usianya masih muda ya, jauh di bawah saya gitu, tapi sudah menikah, sudah berkeluarga gitu ya. Nah, ini menarik Pak. Jadi dia itu full Senin sampai Jumat itu kerja ya. Pagi sampai sore, bahkan karena apa harus ke bandara gitu ya segala macam. Nah, ini kan nyampe rumahnya udah malam lah, berangkat pagi-pagi banget gitu ya seperti itu. Nah, yang luar biasanya adalah Bapak ya. Jadi rekan saya ini
dia ketika ada waktu libur atau di weekend, dia menyempatkan diri untuk belajar. Dan dia waktu itu skill yang dia pelajari adalah Meta Ads, Pak. Ya, dia Meta Ads gitu ya. Dia benar-benar pelajari itu gitu ya. Dia pelajari, dia praktekkan, dia terapkan, dan dia itu ngiklan, Pak. Ya, awalnya dengan budget-budget yang ya budget testing gitu. Dia ngiklan. Nah, ketika dia ngiklan, yang diminta jadi CS itu istrinya. Ya. Jadi dia ngiklan nih, dia ngiklan. Kan kalau ngiklan itu kan ya biasa ya, setting-setting kan bisa dilakukan malam hari ketika dia sudah pulang kerja gitu ya, setting, dia targeting segala macam. Nah, lalu dia running gitu ya iklannya. Nah, nanti kan paling di waktu-waktu istirahat dia bisa buka dashboard sebentar gitu ya, dikontrol iklannya mana yang perlu dimatikan, kampanyenya mana yang tetap di on kan gitu ya. Nah, ini jalan, lead ada yang masuk, di follow up istrinya gitu ya, sampai suatu ketika istrinya ini program hamil gitu, jadi nggak bisa, lalu dialihkan ke deal maker lah ya, dari developer gitu ya. Nah, luar biasanya Bapak. Nah, ini closingannya kencang ya. Dia statusnya masih bekerja sampai saat ini, bahkan ya masih karyawan aktif gitu ya. Nah, tapi dia artinya apa? Dia iklannya tetap jalan karena kan dia pakai paid traffic gitu ya. Jadi walaupun dia sambil kerja, iklannya tetap menghantui itu gitu ya, tetap bergerilya gitu ya. Nah, itu karena dia memutuskan memang skill yang dia asah adalah untuk skill di paid traffic gitu ya. Nah, kalau Bapak misalnya mau skill-skill lain bisa gitu ya. Nah, artinya apa? Ini memang sudah kisah nyata gitu ya, dan dia closingannya keren Pak, kenceng gitu ya. Eh, pokoknya kencang lah closingannya gitu ya dari situ. Walaupun dia masih memutuskan belum resign gitu ya, belum memutuskan resign. Dia mungkin ini ya katakanlah dari agent properti sebagai sampingan, tapi malah lumayan gitu ya. Nah, prinsipnya adalah ketika Bapak atau teman-teman ini masih bekerja Zoom gitu ya, itu sangat agent memungkinkan untuk bisa properti. jadi agent gitu ya. Oh, itu. Apalagi kan sekarang dimudahkan Agent dengan properti itu Mas dunia, yang oke, menawarkan suaranya kayak putus. rumah, jual rumah gitu. Kadang ada komisinya kan. Oke, kita lanjut. Ya. Apalagi dengan online kayak gini ya Pak ya. Ya kayak gini aja malam hari kan Bapak lagi free bisa ikut kelas-kelas mana gitu ya. Nah, di kami juga Pak ada kelas yang free ada gitu ya, insya Allah tiap pekan. Yang jadi kami ngadain Zoom tiap pekan, offline-nya juga ada Pak. Cuman kalau offline-nya di hari kerja ya. Nah, agak susah nih kalau yang teman-teman lagi bekerja gitu ya. Tapi kan bisa kelas online-nya gitu ya. Nah, kelas offline workshop-nya juga kami ada bootcamp gitu ya. Nah, artinya memang yang penting nggak pernah berhenti belajar sih Pak gitu ya. Kalau untuk actionnya banyak kok kemudahan-kemudahan. Katakanlah kalau tadi misalnya Bapak sudah punya skill beriklan, terus Bapak ngiklan, lalu lead-nya ini Bapak nggak nyanggup untuk nanganin nih, lead-nya memfollow up. Ya itu bisa Pak kerjasama dengan developer. Ini developer saya siap beriklan, saya siapin budget gitu ya. Nanti kalau ada lead, tolong ya siapin yang standby CS satu orang lah buat memfollow up lead-lead dari saya gitu ya. Nah, itu bisa kok seperti itu, Pak ya. Artinya memang sangat memungkinkan. Kalau masalah untuk peluang belajarnya kan ya tadi di sisa-sisa atau di waktu-waktu luang Bapak bisa diikutkan gitu. Apalagi banyak kelas-kelas online. Itu sih, Pak. Jadi gas aja, Pak, gitu. Tapi saran saya jangan bakar perahu yang ada ya, Pak ya. Nanti berisiko gitu ya. Artinya Bapak saat ini sedang bekerja ya nggak apa-apa itu dilanjutkan aja gitu ya. Properti agentnya sambil mulai dijalankan. Nah, kalau ternyata nanti penghasilannya lebih kencang di properti agent, nah itu udah keputusan Bapak tuh. Apakah tetap terus bekerja atau sudah langsung memutuskan untuk udahlah saya udah di sini aja lah jualan, atau memang bisa dua-duanya gitu ya. Itu monggo aja, Pak. Gitu, Pak. Barangkali. Oke. Ya, makasih Pak. Ya, Sharingnya siap. Pak Karik. Siap, siap, siap. Nah, Bapak Ibu ya, karena ini bentar lagi jam 10 ya. Jadi gini Bapak Ibu ya. Nah, ini memang kami ada project Bapak Ibu. Ingat ya, ketika Bapak Ibu memutuskan untuk menjadi property agent, bahkan sudah berkecimpung di dunia ini mungkin bertahun-tahun gitu ya. Nah, di awal-awal saya menyarankan bahwasanya lihatlah developer yang punya track record bagus, ya, projectnya clear and clean, terbukti terbangun gitu ya, terbukti memang secara legalitasnya itu nggak ada masalah gitu ya, sehingga Bapak Ibu jualannya aman, nyaman, tenang gitu ya, nggak risau dan nggak perlu ada ketakutan-ketakutan ataupun kecemasan ya. Nah, ini kami ada project Bapak Ibu, saya lagi ada project yang lagi kami dampingin ya, salah satunya ini di belakang kampus IPB ya. Sebentar ya, sedikit aja Bapak Ibu ya, sedikit aja saya share sebentar. Ah, ya. Ini di belakang kampus IPB, ini sudah eksis dari 2017 Bapak Ibu ya. Namanya The Green Student Village atau GSP disingkatnya ya.
Nah, ini sebenarnya proyeknya ini buat kategori properti investasi, yaitu upper cost ya. Jadi jualnya jualan kamar kos lah ibaratnya gitu. Kenapa kamar kos? Karena memang itu di belakang kampus IPB ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau berbicara properti itu hanya ada dua. Ingat ya, properti itu hanya ada dua jenis ya. Bapak Ibu mau ke Sumatera, mau ke Palembang, mau ke Kalimantan, mau ke Papua gitu ya. Ketika Bapak Ibu itu berkecimpung di properti, properti itu cuma ada dua ya. Enggak lain, hanya ada dua, yaitu properti hunian sama properti investasi. Udah itu doang ya. Jadi properti hanya ada dua ya Bapak Ibu ya kalau diklasifikasikan, properti hunian dan properti investasi. Properti hunian ini properti yang ketika dibeli memang buat dihuni, buat ditempati ya. Nah, ini ada tiga nih kebagi nih. Ada properti hunian kelas mana untuk kelas menengah kelas bawah atau kelas ekonomi rendah yaitu FLPP, rumah subsidi kita mengenalnya. Ada properti untuk hunian kelas komersil, kelas menengah. Nah, ada properti untuk kelas atas atau real estate namanya. Nah, jadi di properti hunian ada tiga jenis. Nah, itu properti hunian. Yang kedua properti investasi. Nah, properti investasi ini pun ada tiga jenis Bapak Ibu ya. Nah, itu dilihat dari market okupansi. Apa itu market okupansi? Market okupansi adalah siapa yang akan memakai properti itu, siapa yang akan menyewa properti itu Bapak Ibu. Nah, biasanya itu dilihat dari tiga market ya. Pertama, apakah properti itu di dekat pusat perkantoran atau pusat perkotaan atau perkantoran. Nah, kalau di pusat perkantoran biasanya properti investasi yang cocok atau yang tumbuh di situ bisa rukan, rumah kantor, rukos, soho misalnya gitu ya, atau kos-kosan untuk karyawan misalnya gitu ya. Nah, itu properti-properti investasi. Maksudnya adalah kita bikin properti, bangun properti, itu kita buat sewain Bapak Ibu. Nah, kita bisa mendapatkan cuan, bisa dari sewanya harian, bisa sewanya bulanan atau tahunan. Nah, itu kalau properti investasi. Nah, jadi dia bisa di pusat kota atau pusat perkantoran. Nah, yang kedua, itu biasanya kalau properti investasi itu di pusat wisata atau di jalur wisata ya. Nah, properti ini biasanya yang cocok itu kayak villa, resort gitu ya, glamping gitu ya, dan seterusnya ya, yang memang cocok-cocok di daerah-daerah wisata atau tempat wisata ya, seperti itu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ada properti investasi yang dia itu market okupansinya di dekat pusat pendidikan. Nah, biasanya di kampus-kampus besar Bapak Ibu, ya, yang mahasiswanya itu setiap angkatan setiap tahun itu bisa ribuan yang masuk. Nah, biasanya kampus besar kayak di UI, di UGM, di Unpad, ITB, IPB kalau di Bogor gitu ya. Nah, properti jenis ini yang dekat dengan pusat pendidikan itu biasanya apa? Kos-kosan mahasiswa, rukos, aparkos gitu ya. Ya yang katakanlah memang menunjang buat dengan pusat pendidikan gitu ya. Nah, IPB Bapak Ibu ini kan kampus besar 8.400 setiap tahun mahasiswa baru yang masuk gitu ya. Nah, di belakangnya ini ada proyek Bapak Ibu sejak 2017 hadir namanya Green Student Village ya. Nah, saat ini Green Student Village Bapak Ibu sudah 11 tower berdiri ya. Jadi sudah 11 tower berdiri. Nah, itu satu towernya ada 36 kamar, berarti kalau 11 tower ada hampir 400 kurang dikit lah. Jadi sudah 400 kamar yang terbangun dan situ sudah terbukti okupansinya. Artinya terbukti ada yang nyewa nih mahasiswa. Dan itu 90% Bapak Ibu okupansinya. Artinya kalau kamarnya ada 400, hanya kisarannya itu 40 kamar lah yang kosong, yang nggak terisi. Nah, kalau di properti investasi gitu ya, itu kalau okupansi udah di atas 80% itu udah keren banget Bapak Ibu ya. Sekelas misal kalau di hotel Pajajaran Suite aja mencatatkan 85 sampai 90. Aston juga 90-an% gitu ya. Nah, ini di sini 90% Bapak Ibu ya. Nah, secara okupansi sudah terbukti, secara bangunan sudah terbukti, proyek sudah berjalan dan sudah terbentuk kawasan Bapak Ibu. Dan saat ini ada 3 proyek yang lagi running. Salah satunya ini ya, namanya GSP Mansion ya. Nah, ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kayak rumahnya Raffi Ahmad ya, model bangunannya ya, klasik begini. Nah, legalitasnya gimana? Nggak usah khawatir Bapak Ibu ya. Jadi sudah dari awal berkomitmen setiap proyeknya itu sebelum pembangunan, sebelum proses penjualan ya, sebelum proses pemasaran itu legalitas sudah clear and clean dulu ya. Jadi sudah terbit izin-izinnya, bahkan sudah sampai PBG ya, persetujuan bangunan gedung ya. Nah, ini Bapak Ibu seperti ini area parkirnya, basementnya ya, ada kafenya. Nah, ini lobbynya gitu ya. Nah, ini denah kamarnya ya. Dan ini Bapak Ibu luas kamarnya 3x4 dan itu sudah full furnish. Nah, harga jual kamarnya ini 275 juta ya.
275 juta. Nanti ini sewa per bulannya kalau sudah jadi di huni mahasiswa ini kurang lebih 2,5 juta Bapak Ibu ya per bulannya. 2,5 juta ya. Apakah laris? Ya Bapak Ibu, GSP ini Green Student Village ini karena sudah 11 tower gitu ya. Nah, ini ada macam-macam proyeknya, ada yang kondo villa. Kondo villa itu sebulan 3 juta Bapak Ibu dan itu penuh, benar-benar penuh ya. Nah, kalau Bapak Ibu nggak percaya main aja yuk. Mainnya nanti sama tim kami diajak jalan-jalan ke setiap towernya, lihat aja tuh gimana penuhnya tiap kamar gitu ya. Jadi terisi Bapak Ibu ya. Dan ini nanti harga 275 juta itu skema cash dan ini sudah proper nih. Jadi sudah dapat semuanya ya. Dapat kasur, dapat TV, dapat AC dan pokoknya sudah lengkap Bapak Ibu ya. Jadi tinggal bawa koper aja sama pakaian ya, sama buku belajar ya. Seperti ini ya. Nah, ini tampilan kamar mandinya. Dan ini mansion ini ada 66 kamar Bapak Ibu ya. Jadi ada 66 kamar totalnya. Nah, ini lantai 1 itu ada 16 kamar, lantai 2-nya juga 16 kamar ya. Nah, lantai berikutnya sorry. Setiap lantainya 22 kamar ya. Jadi total 66 kamar ya. Dan kabar terburuknya Bapak Ibu gitu ya. Ini dari 66 kamar ini sekarang hanya tersisa 27 kamar lagi nih. Gitu ya, 27 kamar lagi ya. Harusnya 25 sih, cuma kemarin itu ada yang sudah booking tapi qadarullah nggak lanjut tuh karena memang ada kebutuhan urgen ya uangnya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi seperti itu untuk project mention ya. Nah, satu lagi singkat aja sebentar. Nah, ini ada project co-living. Nah, co-living ini juga sama, project dari GSP ya. Nah ini dia ada 4 gedung, ini total 56 kamar. Ini juga sama kamar kos Bapak Ibu. Nah, harganya kalau yang tadi 275 juta, kalau yang ini hanya 200 juta per kamar. Karena beda ukurannya, ini 3x3, kalau yang tadi 3x4 ya. Nah, terus dia kamar mandinya di luar nih. Jadi setiap 2 kamar tidur ada 1 kamar mandi sharing ya. Nah, namanya kan makanya co-living. Kalau yang tadi setiap kamarnya itu ada kamar mandi ya. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu nanti apa namanya? Tadi ya, orang yang growth mindset itu senang dengan challenge. Nah, insya Allah Bapak Ibu di tanggal 21 Juni kami akan mengadakan customer gathering atau investor gathering, yaitu gathering offline untuk para pembeli unit atau untuk para calon customer, calon buyer ya. 21 Juni ya. Silakan Bapak Ibu dicatat waktunya gitu ya. Nah, itu nanti kita acaranya offline di mana tepatnya di lokasi Green Student Village 1 ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa searching di map aja. Nah, itu nanti kita akan jual 2 produk ini ya. Nah, cuma bedanya adalah untuk project mention yang ini nih Bapak Ibu ya. Di acara gathering nanti itu kami hanya membuka untuk pembelian setiap pembelian 5 kamar. Jadi enggak diecer ya. Jadi kalau saya ada buyer nih yang dia siap hanya 1 kamar itu enggak ya. Kita untuk project mention ini ya kita bukanya pembelian minimal 5 kamar. Boleh kelipatan misalnya 10 kamar, 15 kamar atau mau langsung 25 kamar silakan ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu gitu ya. Nah, jadi nanti kalau yang pengen beli 1 kamar, 2 kamar gimana? Nah, itu silakan beli yang ke co-living aja gitu ya. Jadi kalau mention kita eksklusif gitu ya untuk pembelian yang dia siap belinya itu minimal 5 kamar ya. Nah, serunya Bapak Ibu kalau pembelian 5 kamar nanti si buyer ini dapat bonus umroh 1 orang ya. Free bonus umroh 1 orang ya senilai 30-an juta ya. Ini kalau dia beli langsung 5 kamar gitu. Nah, kalau dia belinya 1 kamar 2 kamar arahkan ke mention. Nanti itu biarkan tim kami yang melakukan SOTS. Apa itu SOTS? Selling on the stage ya. Jadi jualan di atas panggung ya. Nanti itu biar Mas Alpian yang melakukan itu. Bapak Ibu nanti cukup tugasnya itu bagaimana membawa ataupun mengajak bayarnya, calon bayarnya untuk hadir ke acara offline ya. Jadi mendampingi bayarnya untuk ke acara offline. Ketika sudah hadir, nanti eksekusinya kami mengeksekusi ya, nggak usah khawatir ya. Jadi kami yang akan mengemas acaranya, kami akan melakukan penyambutan gitu, akan menservis gitu, akan melakukan edukasi dan akan jualan di atas panggung gitu ya. Nah, harapannya nanti bayar-bayar dari Bapak Ibu itu bisa kami dalam tanda kutip kami gorok ya. Jadi bisa closing di tempat saat itu juga ya. Seperti itu ya. Nah, serunya Bapak Ibu, kami ada program ya. Ini Bapak Ibu kalau tadi bayar beli 5 dapat 1 umroh. Nah, untuk mention kalau Bapak Ibu itu bisa menjual 12 kamar, itu Bapak Ibu dapat free 1 umroh buat Bapak Ibu. Ya, di luar komisi ya. Komisinya berapa? Nah, nanti komisinya Bapak Ibu itu kurang lebih kalau diuangkan itu kurang lebih 3%-an.
ya 3% ya. Jadi kalau ini harga jualnya berapa? 275 juta. Berarti Bapak Ibu kurang lebih dapat komisi 8.250.000 lah, itu 3%-nya ya. Nah, yang kita akadkan nanti kita pakai akad jualah Bapak Ibu. Jualah itu apa? Akad sayembara ya. Jadi bukan akad samsara. Jadi kita pakai akad jualah, pakai akad sayembara. Nah, makanya nanti yang diakadkan adalah Bapak Ibu mendapatkan komisinya itu nilai rupiahnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu berhasil menjual satu kamar di mansion, Bapak Ibu itu berhak mendapatkan komisi 8.250.000. Kalau Bapak Ibu berhasil menjual per satu kamar ya, kalau Bapak Ibu berhasil menjual di co-living karena harganya 200 juta tuh beda ya dengan yang ini, maka komisi Bapak Ibu di 6 juta rupiah per satu kamar yang closing ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menjual 12 di project mansion itu bisa free satu umroh buat Bapak Ibu ya. Nah, untuk bayarnya beli 5 dapat free umroh gitu. Nah, kalau di mansion di co-living, di co-living itu kalau beli dia 6, bayarnya beli 6 itu dapat satu umroh. Jadi kalau co-living harus beli 6 biar dapat umroh ya. Si bayar ya. Nah, untuk agent gimana? Untuk agentnya, untuk co-living ini Bapak Ibu harus menjual 15 unit untuk bisa dapat umroh. Itu kalau di co-living ya. Nah, itu Bapak Ibu, saya ada challenge. Ingat ya, orang growth mindset tadi senang dengan challenge, senang dengan tantangan ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang merasa minat untuk bergabung bersama kami menjadi bagian dari pensiar properti syariah ya, kami pakai akad properti syariah Bapak Ibu. Jadi kami pastikan ya akad-akadnya itu tidak bertentangan dengan hukum syara ya, tidak ada aspek ribawinya, tidak ada gorornya ya, tidak menipu segala macam. Nah, itu Bapak Ibu. Terus dari sisi estate management si project ini itu juga pakai operasional syariah Bapak Ibu, estate management syariah. Nah, dari awal GSP ini mendirikan tower itu dari awal sudah dipisah nih. Misalnya contoh mansion. Mansion 1 ini itu diperuntukkan untuk nanti para penyewa perempuan, mahasiswi ya. Jadi buat cewek-cewek Bapak Ibu. Jadi 66 kamar ini itu buat cewek-cewek ya. Jadi nggak akan ada mahasiswa cowok yang nanti ngekos di situ ya. Nah, ini untuk menjaga Bapak Ibu biar nggak bercampur ya. Nah, misalnya di project co-living. Nah, co-living ini yang tadi ini nih, nah ini kan kamar mandinya dia bareng Bapak Ibu ya. Jadi tiap dua kamar tidur, satu kamar mandi. Nah, ini kamar mandi nih di luar ya. Nah, itu nanti ini dikhususkan buat mahasiswa yang cowok nih gitu. Buat yang cowok nih project ini gitu ya kalau nanti penyewanya ya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, skema transaksinya syariah, estate manajemennya juga atau operasionalnya juga syariah ya, nanti dalam mengelola project ini gitu ya. Dan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu juga yang ketika memutuskan jadi agent itu juga nanti kita berakadnya dengan akad syariah gitu ya. Kita pakai jualah gitu ya. Eh, Challenge Bapak Ibu, kita punya challenge di event yang nanti 21 Juni. Bapak Ibu nggak usah banyak-banyak, kami hanya minta satu orang agent itu bawa 2 calon bayar. Offline ya, kita acaranya offline, 2 calon bayar ya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan, Kafira bisa di chat yang belum bergabung ke grup WA, minta tolong Kafira atau Kak Dilah atau Kak Yandi untuk tulis di kolom komentar link grupnya ya, biar kita komunikasi di grupnya makin intensif ya. Link grupnya barangkali Bapak Ibu yang belum gabung silakan di chat di kolom komentar link grupnya biar bisa gabung gitu ya. Nah, kita juga sudah menyiapkan akadnya Bapak Ibu atau MOU-nya perjanjiannya buat Bapak Ibu. Oh, chat admin dulu ya, silakan. Ini ya, nomor adminnya Bapak Ibu silakan nih 0822 9885 6798. Ini dicatat Bapak Ibu ya. Karena nanti Bapak Ibu yang menghubungi admin kita akan masukkan ke grup. Tapi sebelum dimasukkan ke grup, Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk kita perjanjian ya. Nah, perjanjiannya itu kami kemas sudah siapkan dalam bentuk online ya. Jadi Bapak Ibu cukup ngisi form aja gitu ya. Nanti sudah kami siapkan pasal-pasalnya, pasal perjanjiannya. Ya, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan link formnya gitu ya. Kalau Bapak Ibu ngecat admin, ketika Bapak Ibu sudah ngisi formnya, nanti oleh admin diarahkan untuk masuk ke grup para agent ya. Jadi nanti kita bisa bertemu di sana. Nah, kami ada pembinaan rutin Bapak Ibu setiap pekan ya, seperti kayak begini ya. Nanti ada materi-materi yang lain juga gitu ya. Dan ada pengisi nggak hanya saya doang, tapi ada pengisi-pengisi yang lain gitu ya. Nah, ini challenge-nya Bapak Ibu ya tadi ya. Di mention, tadi kan mention itu kan kami jualnya gelondongan nih. Buyer itu harus beli minimal 5. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bawa 2 buyer gitu ya. Satu orang ini beli 5, yang satu lagi beli kelipatan 5, 10, udah 15. Bapak Ibu udah bisa dapat umroh tuh gitu ya. Nah, makanya pokoknya challenge-nya adalah selama
kurang lebih hampir 30 hari ke depan, ya kurang lebih ya, sekarang 23 berarti 28 hari ke depan ya, sampai tanggal 21, 28 hari ke depan Bapak Ibu kami nggak minta banyak-banyak, hanya menghadirkan 2 buyer ya, 2 calon buyer, 2 prospek yang itu hadir ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi bukan dia itu lewat online tapi benar-benar hadir. Kami pengennya hadir. Kenapa? Kalau hadir itu energinya beda ya. Kami bisa lebih mudah melakukan pendekatan, membangun hubungan emosional, bagaimana mengengagement mereka, melayani mereka, dan menggorok dalam tanda kutip mereka ya. Jadi kami pengen langsung itu gorok di situ ya. Kalaupun nggak DP minimal booking Bapak Ibu ya, karena bookingnya hanya 1 juta ya. Jadi dengan booking nanti si buyer itu dia sudah bisa mengamankan harga promo sama mengamankan apa unit yang dipilihnya ya. Jadi Bapak Ibu situ silakan. Ini nomor chat admin di ini aja karena kita sudah jam 10 nih ya. Di chat aja ya nomor adminnya ya. Di Kapira tadi udah chat di kolom komentar ya 0822 9885 6798 ya. Itu barangkali Bapak Ibu ya. Selamat bergabung yang nanti mau bergabung jadi agent ataupun pensiar properti syariah ya. Kami tunggu di grup gitu ya. Kami tunggu di kelas-kelas berikutnya insya Allah ya. Mungkin itu dari saya Kafira. Saya kembalikan ke Kafira ya. Jadi Kadilah ini boleh deh sebentar sebelum ditutup Kadilah diputerin dulu video profil 3 menitan minta waktu Bapak Ibu ya 3 menit buat Kadilah muter video biar Bapak Ibu kebayang proyeknya ya. Silakan Kadilah. Sebentar ya, silakan. Ntar saya matiin dulu share screen-nya. Di jantung kawasan pendidikan Bogor, berdiri kawasan hunian yang bukan hanya nyaman, tapi juga menjadi rumah bagi para pemikir hebat. Suara doang kalau di saya Sejak tahun 2017, The Green Student Village hadir sebagai pionir apartemen kos syariah di Ring 1 IPB Bogor. Dengan visi besar menciptakan hunian mahasiswa terintegrasi yang memadukan konsep eco-friendly, comfort living, dan fresh for study. Inilah tempat where the great minds live together. Berdiri di atas lahan seluas 3 hektar, The Green Student Village menghadirkan nuansa resort alami dengan pemandangan sungai, udara segar, dan kawasan hijau yang memeluk ketenangan. Hunian ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi sebuah kawasan one-stop living ecosystem untuk mendukung kehidupan produktif mahasiswa. Ratusan investor telah mempercayakan asetnya pada kawasan ini, karena kami menghadirkan hunian dengan okupansi tinggi, masa tinggal panjang, dan potensi investasi yang terus bertumbuh. Dari GSV 1, GSV 2, GSV Kondo Villa, hingga GSV Cottage, kami membuktikan bahwa kepercayaan selalu berbuah keberkahan. Di tengah perkembangan kawasan yang tumbuh pesat, IPB University tengah membangun visi besar melalui Master Plan IPB University Town. Sebuah langkah strategis untuk penataan kawasan pendidikan yang layak, memiliki daya saing dan berkelanjutan. The Green Student Village hadir dengan konsep City Resort yang selaras dan mendukung arah pembangunan kawasan pendidikan masa depan. Kini, kami bersiap menyongsong masa depan dengan menghadirkan babak baru yang lebih baik. The Student House, GSV Mansion 1, dan Student Co-Living by GSV. The Green Student Village, where the great minds live together. Oke, cukup Kadilah karena sudah cukup malam ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah keren proyeknya Bapak Ibu ya, karena memang sudah terbangun 11 tower ya. Gitu, bahkan yang saat ini lagi dipasarkan kayak GSB Mansion
itu progresnya sudah pembangunan nih. Jadi sudah lantai 1 sudah, lantai 2 ini mau naik lantai 3 gitu ya. Nah, terus GSP Co-Living juga sama, tadi kan sudah muncul tuh. Jadi tidak hanya jual gambar, tapi kita memang sudah unitnya berdiri lagi progres pembangunan ya. Jadi kalau ada yang survei itu tinggal dia bisa lihat gitu ya. Insya Allah secara trust gitu ya, itu sudah dapat trustnya. Karena ekosistem sudah terbentuk, hunian sudah terbentuk gitu ya, okupansi sudah terbukti gitu ya. Nah, legalitas sudah terbukti. Ya itu gitu Kak Fira barangkali. Ya, jangan lupa chat ke Kak Fira tadi nomor adminnya ya. Untuk bergabung ke grup dan nanti Bapak Ibu ada akad atau MOU secara online ya. Seperti itu ya. Silakan Kak Fira. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Komar untuk pemaparan Siap. materinya hari ini. Alhamdulillah semakin tergambar ya Bapak Ibu semua ya. Bismillah, semoga nanti ke depannya Bapak Ibu juga bisa menghadirkan buyer dan nanti juga bisa closing gitu. Sehingga nanti Bapak Ibu semua juga bisa mendapatkan komisinya plus bisa umroh bareng-bareng nanti. Amin, Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu ya yang sedikit saya informasikan nanti untuk Bapak Ibu yang mau mendaftar sebagai agent bisa langsung chat ke admin. Nanti insya Allah akan dibantu untuk sama admin kami mengisi Google Form-nya ya, terkait dengan nama, kemudian identitas dan sebagainya, termasuk nomor rekening Bapak Ibu. Jadi kita udah siap-siap nih, kalau udah dapat komisi nanti tinggal kita transfer. Dan buat Bapak Ibu yang mungkin masih ragu sama dirinya atau masih mungkin butuh belajar lagi, jangan khawatir ya, kita biasanya nanti setiap hari Rabu menerima kedatangan para agent untuk belajar langsung dengan kami terkait dengan produk penulis, atau mungkin Bapak Ibu yang pengen naikin skill untuk closingnya, bisa banget nanti tanggal 4 sampai 5 Juni ada event namanya Happy Selling dan Panen Closing yang diadakan tim Kampung Digital Marketing GSU Bogor secara online ya. Nanti Bapak Ibu 2 hari dari jam 9 sampai jam 12 pagi, jam 9 sampai jam 12 siang ya, selama 3 jam 2 hari. Nanti akan ada kelas spesial Happy Selling dan Panen Closing buat Bapak Ibu yang pengen belajar bagaimana sih caranya untuk mengclosingkan ya, mendapatkan buyer, kemudian mengclosingkan buyer tersebut sehingga nanti Bapak Ibu semua bisa mendapatkan fee gitu. Investasinya murah banget, hanya 997.000 rupiah ya. Nanti bisa dapat untuk 2 orang. Jadi per orangnya hanya 500 ribuan gitu. Jadi kalau mau daftar silakan langsung ke admin yang tadi nomornya tertera. Baik, itu aja ya sedikit informasi singkatnya. Terima kasih Pak Komar untuk begitu luar biasanya materi malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Fira, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya juga pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sudah meluangkan ya sampai malam ini, sampai jam 10 lewat ya. Jadi intinya Bapak Ibu ya, jadi kami ada kelas-kelas yang free seperti malam hari ini, ada kelas yang juga ada investasinya. Nah, juga ini kan kelas online. Ya offline-nya juga ada Bapak Ibu ya. Tadi saya tampilkan yang bootcamp ya. Nah, kalau yang bootcamp itu Bapak Ibu nanti ketik aja kampungdigitalmarketing.com ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu di sana itu insya Allah 3 hari 2 malam eksklusif Bapak Ibu. Dan itu kita bukan hanya bicara yang mengawang-awang, nah ini ya Bapak Ibu ya, karena memang ini kita sudah buktikan, ya, sudah proven gitu ya, mendampingi developer di 2024 kemarin itu achieve 46 miliar omset di tahun 2024 kemarin ya. Artinya kalau Bapak Ibu bisa dapat 3%-nya aja dari 46 miliar itu udah berapa gitu ya. Artinya memang ini strategi ini gitu ya, ilmu ini yang kita akan sharing ya. Jadi tidak hanya nanti belajar Meta Ads saja tapi Google Ads juga. Nah, terus kita juga nanti ada tentang bagaimana ilmu kreatifnya ya. Jadi konten, ilmu tentang bagaimana membangun konten atau membuat konten yang powerful. Nah, dan tidak kalah serunya nanti juga ada tentang copywriting-nya ya. Jadi copywriting khusus untuk ads gitu ya. Nah, juga yang tidak kalah penting menariknya bagaimana Bapak Ibu nanti dikasih ilmu tentang extreme selling ya. Jadi bagaimana kita bisa selling secara ekstrim ya. Seperti itu ya. Jadi ini ada 5 Bapak Ibu ya, Meta Ads, Google Ads, Powerful Ads kreatif atau konten, premium copywriting sama extreme selling ya. Nah, ini jangan sia-siakan Bapak Ibu, ini investasinya juga insya Allah dengan 3 hari 2 malam sudah dapat penginapan juga, terus sudah dapat macam-macam ya benefitnya gitu ya, benefit secara cetak gitu ya, secara online juga gitu ya. Nah, ini hanya di sekarang masih harga di promo di 4.900.000 untuk per orangnya ya. Nanti normalnya di 7.700.000 dan ini harga 4.900.000 ini hanya berlaku sampai akhir bulan ini ya. Jadi sampai 31 Mei. Artinya kurang lebih 8 hari ke depan ya.
Kalau mau ikut ini juga monggo Bapak Ibu ya, nanti kita bisa ketemu offline, kita bisa 3 hari 2 malam eksklusif gitu ya, dan itu nanti tidak hanya saya sendiri ya, tapi ada kami berempat ya untuk mengisi ataupun sharing terkait materinya ya. Itu barangkali Kak Fira, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Umar. Salam Terima warahmatullahi kasih. Ya. Oke, sudah ditutup ya Kak Fira ya, berarti ya. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu, saya pamit ya. Oke, terima kasih Coach. Ya, Kak sama-sama. Fira izin pamit. Ya. Assalamualaikum.